Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan, channel yang akan membahas tentang berbagai perjalanan hidup yang penuh pelajaran dan inspirasi. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang berjudul Gadis miskin berkerudung ini dipaksa menikah dengan duda tua, tapi saat ijab kabul ternyata calon suaminya bos muda, tampan, dan kaya raya. Alangkah baiknya Bunda dan teman-teman semuanya absen dulu di kolom komentar dan tulis ya Bunda dan teman-teman berasal dari daerah mana saja. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Gadis miskin berkerudung ini dipaksa menikah dengan duda tua. Tapi saat ijab kabul ternyata calon suaminya bos muda tampan. Kehidupan yang penuh kesederhanaan. Embun pagi masih menggantung di ujung dedaunan ketika suara azan subuh menggema dari surau kecil di sudut kampung. Cahaya matahari bahkan belum menampakkan diri. Tetapi Aisyah Rahma sudah terbangun dari tidurnya. Gadis berkerudung berusia 24 tahun itu segera merapikan tempat tidur sederhana di kamar kontrakannya yang hanya berisi sebuah kasur tipis, lemari kayu kecil, dan rak buku yang mulai usang. Kesederhanaan sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Ia tidak pernah memiliki banyak pilihan, tetapi selalu berusaha menerima setiap hari dengan hati yang lapang. Setelah menunaikan salat subuh, Aisyah duduk sejenak di dekat jendela yang menghadap ke jalan kampung. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Ia memejamkan mata sambil mengucapkan doa agar hari itu diberi kelancaran rezeki dan kesehatan. Baginya, doa adalah kekuatan terbesar yang membuatnya mampu terus berdiri menghadapi kerasnya kehidupan. Tak lama kemudian, Aisyah menuju dapur mungil yang hanya cukup untuk satu orang. Ia menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi hangat, telur dadar, dan sedikit sambal. Sebagian ia makan, sementara sisanya dimasukkan ke dalam kotak bekal yang selalu menemaninya bekerja. Tidak ada makanan mewah di atas mejanya, tetapi ia selalu bersyukur karena masih bisa menikmati rezeki yang halal dari hasil jerih payahnya sendiri. Sebelum berangkat, Aisyah mengenakan gamis berwarna biru muda yang sudah beberapa kali dijahit ulang karena mulai pudar. Kerudung krem yang ia kenakan tampak bersih dan rapi meski bukan keluaran merek terkenal. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di salah satu sudutnya, lalu tersenyum pelan. Yang penting tetap bersih dan sopan, bisiknya kepada diri sendiri. Ia mengunci pintu kontrakan, kemudian berjalan menyusuri gang sempit menuju jalan utama. Di sepanjang perjalanan, hampir setiap orang yang ditemuinya menyapa dengan ramah. Berangkat pagi lagi, Aisyah? Sapa seorang tetangga. Iya, semoga hari ini ramai pembeli, jawab Aisyah sambil tersenyum. Senyumnya selalu tulus. Tidak pernah ada rasa lelah yang sengaja ia tunjukkan kepada orang lain, meskipun dalam hatinya ia sering menyimpan banyak beban. Ia percaya bahwa senyum adalah sedekah paling sederhana yang mampu membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Aisyah bekerja sebagai penjual nasi bungkus di sebuah kios kecil dekat kawasan perkantoran. Kios itu bukan miliknya, melainkan milik seorang kenalan yang memberinya kesempatan bekerja karena melihat kejujurannya. Setiap pagi sebelum para pegawai berdatangan, Aisyah sudah sibuk menata lauk, mengisi nasi ke dalam bungkus kertas, serta memastikan semua makanan tersusun rapi. Tangannya bergerak cepat, tetapi tetap teliti. Ia selalu menjaga kualitas makanan yang dijual karena percaya bahwa pembeli berhak mendapatkan hidangan terbaik, berapapun harga yang mereka bayar. Ketika jam kerja mulai sibuk, antrean pembeli berdatangan silih berganti. Aisyah melayani semuanya dengan sabar tanpa pernah membedakan siapapun. Ia mengucapkan terima kasih kepada setiap pelanggan dan tidak pernah lupa mendoakan agar mereka sehat serta dimudahkan urusannya. Sikap ramah itu membuat banyak pelanggan sengaja kembali setiap hari. Kalau beli di sini rasanya bukan cuma kenyang, tapi juga nyaman, ujar salah seorang pelanggan tetap. Aisyah hanya tersenyum malu. Menurutnya, keramahan tidak membutuhkan biaya. Selama masih mampu membuat orang lain merasa dihargai, ia akan terus melakukannya. Menjelang siang, seorang mahasiswa datang dengan wajah cemas.
Ia memegang dompet kosong sambil memeriksa isi sakunya berulang kali. "Maaf, Mbak, uang saya kurang. Sepertinya tadi jatuh di jalan," katanya pelan. Tanpa berpikir panjang, Aisyah menyerahkan satu bungkus nasi lengkap dengan air minum. "Silakan dibawa saja. Kalau nanti sudah ada rezeki, baru dibayar." Mahasiswa itu tampak terharu. "Terima kasih banyak, Mbak. Saya janji akan kembali." Aisyah hanya mengangguk. Baginya, membantu orang yang sedang kesulitan jauh lebih penting daripada memikirkan keuntungan sesaat. Ia yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Sore harinya, setelah kios mulai sepi, Aisyah membersihkan meja, mencuci peralatan makan, lalu menghitung hasil penjualan. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membayar kebutuhan hidup sederhana dan menyisihkan sedikit tabungan. Ia tidak pernah mengeluh meski teman-teman seusianya banyak yang telah memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Aisyah percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Yang terpenting adalah tetap bekerja dengan jujur dan menjaga harga diri. Sesampainya di kampung, beberapa warga sedang bergotong royong membersihkan selokan yang tersumbat akibat hujan deras. Tanpa diminta, Aisyah segera meletakkan tasnya dan ikut membantu. "Capek kerja seharian masih sempat bantu?" tanya salah seorang warga. Aisyah tersenyum. "Kalau dikerjakan bersama-sama pasti terasa lebih ringan." Ucapan sederhana itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Mereka mengenal Aisyah sebagai gadis yang tidak pernah menolak ketika diminta bantuan. Ia selalu hadir dalam kegiatan sosial, tidak peduli seberapa lelah tubuhnya setelah bekerja. Kejujuran dan kerendahan hatinya membuat banyak warga mempercayakan berbagai urusan kepadanya. Bahkan ketika ada barang yang hilang atau uang yang tertinggal di kios, orang-orang yakin Aisyah akan mengembalikannya tanpa mengurangi sedikit pun. Meski dihormati oleh lingkungan sekitar, Aisyah tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, berjalan kaki ke tempat kerja, mengenakan pakaian yang sama berulang kali, dan hidup tanpa kemewahan. Namun ketika malam tiba dan ia kembali sendirian ke kamar kontrakannya, senyum yang sejak pagi menghiasi wajahnya perlahan memudar. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi langit malam dari balik jendela kecil. Ada perasaan sepi yang selalu datang ketika kesibukan telah berakhir. Di dalam hatinya, Aisyah sering bertanya mengapa hidupnya terasa seperti selalu mengikuti arus yang ditentukan keadaan. Ia bekerja keras setiap hari, tetapi impian-impiannya terasa begitu jauh untuk digapai. Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan demi kemewahan, melainkan agar dapat hidup dengan tenang dan menentukan masa depannya sendiri. Meski demikian, ia tidak pernah kehilangan harapan. Dengan kedua tangan terangkat dalam doa, Aisyah kembali memohon agar Allah membimbing setiap langkahnya menuju takdir terbaik. Ia belum mengetahui bahwa doa-doa yang dipanjatkannya setiap malam perlahan sedang membuka jalan menuju sebuah peristiwa besar yang akan mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Desakan untuk menikah. Mentari pagi baru saja menyinari atap-atap rumah di kampung ketika Aisyah Rahma kembali memulai rutinitasnya. Setelah beberapa hari terakhir penjualan di kios nasi bungkus cukup ramai, ia berharap hari itu membawa rezeki yang lebih baik. Dengan langkah ringan, ia melayani pelanggan satu demi satu, seperti biasanya selalu disertai senyum dan ucapan terima kasih. Namun sejak pagi, entah mengapa hatinya terasa tidak tenang. Perasaan yang sulit dijelaskan itu terus mengikutinya hingga pekerjaan selesai menjelang sore. Berkali-kali ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai rasa lelah karena bekerja tanpa henti. Sesampainya di rumah kontrakan, Aisyah dikejutkan oleh kedatangan Nadia Putri, sahabat yang paling mengenal dirinya. "Aisyah, aku dengar ada orang yang sedang mencari kamu," ucap Nadia setelah mereka duduk di ruang tamu kecil. "Mencariku? Siapa?" Nadia menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu pasti, tapi kabarnya berkaitan dengan lamaran." Aisyah tertawa kecil, mengira sahabatnya sedang bercanda. "Jangan bercanda seperti itu, Nadia. Siapa juga yang mau melamar perempuan biasa seperti aku?" Nadia tidak ikut tertawa. "Aku serius." Senyum di wajah Aisyah perlahan menghilang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Keesokan harinya,
Kabar itu semakin jelas terdengar di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa tetangga mulai membicarakan seorang pria kaya yang sedang mencari pendamping hidup. Lelaki itu disebut-sebut sebagai seorang duda yang memiliki kehidupan berkecukupan, tetapi usianya jauh lebih tua dibandingkan Aisyah. Berita tersebut menyebar begitu cepat hingga hampir semua orang di kampung mengetahuinya. "Kalau aku jadi Aisyah, pasti langsung menerima," ujar seorang warga. "Hidupnya pasti langsung berubah. Tidak perlu capek bekerja lagi." Kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Ucapan-ucapan itu terus terdengar setiap kali Aisyah melewati jalan kampung. Ia hanya menundukkan kepala sambil tetap berjalan, berusaha tidak memedulikan pembicaraan yang semakin hari semakin ramai. Sore itu, saat kios mulai sepi, Nadia kembali datang menghampirinya. Semua orang sedang membicarakan soal perjodohan itu. "Aku tahu," jawab Aisyah pelan. "Lalu, bagaimana perasaanmu?" Aisyah menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tidak pernah membayangkan menikah dengan orang yang bahkan belum pernah ku kenal." Nadia menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. "Kalau memang tidak ingin, katakan saja." Aisyah tersenyum tipis, tetapi senyum itu dipenuhi kegelisahan. Andai semudah itu. Malam harinya, Aisyah tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Sejak kecil, ia selalu memiliki impian sederhana tentang pernikahan. Bukan pesta mewah atau kehidupan bergelimang harta yang ia harapkan. Ia hanya ingin memiliki pasangan yang menghargainya, mau mendengarkan pendapatnya, dan bersedia membangun rumah tangga bersama-sama dalam suka maupun duka. Baginya, pernikahan bukanlah jalan keluar dari kemiskinan. Pernikahan adalah ibadah yang harus dibangun dengan rasa saling percaya dan saling mengenal. Karena itulah, kabar mengenai perjodohan tersebut membuat hatinya dipenuhi keraguan. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Setiap kali Aisyah bertemu warga, selalu ada yang menanyakan kabar pernikahannya. Kapan menerima lamarannya? Jangan terlalu banyak berpikir. Lelaki kaya seperti itu sulit dicari. Kamu beruntung dipilih. Semua kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi perlahan berubah menjadi tekanan yang membuat Aisyah kehilangan ruang untuk menyampaikan isi hatinya. Tidak seorang pun benar-benar bertanya apakah ia siap. Tidak ada yang mencoba memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Yang mereka lihat hanyalah kesempatan untuk mengubah kehidupan melalui kekayaan calon suaminya. Suatu sore, setelah menutup kios, Aisyah berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju rumah. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan ujung kerudungnya. Langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan satu pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Apakah seseorang harus mengorbankan keinginannya sendiri demi memenuhi harapan banyak orang? Sesampainya di rumah, Nadia sudah menunggunya. "Aku khawatir melihatmu akhir-akhir ini." Aisyah duduk di samping sahabatnya. "Nadia, apa menurutmu aku egois kalau menolak?" Nadia menggeleng tegas. "Menikah itu keputusan yang akan kamu jalani seumur hidup. Wajar kalau kamu ingin mengenal calon pasanganmu lebih dulu." Aisyah menatap lantai. "Itulah yang aku inginkan." "Lalu kenapa masih ragu?" Aisyah menghela napas panjang. "Karena semua orang seolah sudah memutuskan jalan hidupku." Ucapan itu membuat suasana menjadi hening. Nadia memahami bahwa sahabatnya sedang berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Aisyah ingin mempertahankan prinsipnya. Di sisi lain, tekanan dari lingkungan membuatnya merasa bersalah jika terus menolak. Hari demi hari berlalu. Pembicaraan mengenai perjodohan itu justru semakin serius. Orang-orang mulai membicarakan tanggal pertemuan, persiapan, hingga kehidupan mewah yang konon akan dinikmati Aisyah setelah menikah. Ironisnya, tidak seorang pun benar-benar mengetahui siapa lelaki yang akan menjadi calon suaminya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Ia seorang duda kaya. Menjelang malam, Aisyah kembali berdiri di atas sajadahnya. Air mata perlahan mengalir ketika ia mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, jika jalan ini memang yang terbaik,
kuatkan hatiku untuk menerimanya. Tetapi jika di balik semua ini engkau menyimpan takdir yang lebih baik, tuntunlah aku agar tidak salah melangkah. Doa itu ia panjatkan dengan penuh keikhlasan. Perlahan, kegelisahan di dalam dadanya mulai mereda. Meski belum menemukan jawaban, Aisyah memilih menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya, ia mencoba menerima keadaan yang belum mampu dipahaminya. Tanpa ia sadari, keputusan untuk berserah diri malam itu menjadi langkah pertama menuju sebuah pertemuan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah seluruh pandangannya tentang takdir, cinta, dan kehidupan. Sosok duda yang penuh misteri. Pagi itu suasana kampung terasa lebih ramai dari biasanya. Sejak kabar mengenai perjodohan Aisyah Rahma tersebar luas, hampir setiap sudut kampung dipenuhi bisik-bisik dan rasa penasaran. Tidak ada yang benar-benar mengetahui siapa pria yang akan menikahinya. Tetapi semua orang merasa memiliki cerita masing-masing tentang sosok tersebut. Aisyah sendiri berusaha menjalani hari seperti biasa. Setelah menunaikan salat subuh, ia menyiapkan bekal sederhana dan berangkat menuju kios nasi bungkus tempatnya bekerja. Ia berharap kesibukan dapat mengalihkan pikirannya dari berbagai kabar yang semakin membingungkan. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Baru saja membuka kios, dua orang pelanggan yang sedang menikmati sarapan mulai membicarakan sosok calon suaminya. Aku dengar orangnya sudah berumur lebih dari 50 tahun. Katanya rambutnya sudah banyak yang memutih. Bukankah dia seorang pengusaha besar? Orang kaya biasanya memang menikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih muda. Percakapan itu terdengar jelas di telinga Aisyah. Ia tetap melayani pembeli tanpa menunjukkan perubahan ekspresi. Tetapi dalam hatinya muncul kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Sepanjang hari, cerita-cerita serupa terus berdatangan. Ada yang mengatakan calon suaminya memiliki rumah mewah di berbagai kota. Ada pula yang mengaku pernah melihat mobil-mobil mahal keluar masuk kediamannya. Sebagian lagi bahkan menyebut lelaki itu sangat dingin, sulit tersenyum, dan hampir tidak pernah menghadiri acara umum. Semua cerita itu terdengar berbeda-beda, tetapi memiliki satu kesamaan. Tidak seorang pun benar-benar pernah melihat wajahnya secara langsung. Keberadaan pria itu seolah hanya hidup dalam berbagai cerita yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Saat jam makan siang tiba, Nadia datang membawa minuman dingin untuk Aisyah. "Kamu kelihatan melamun sejak tadi." Aisyah tersenyum tipis. "Aku sedang mencoba memahami semua yang kudengar." Nadia duduk di sampingnya. "Masih memikirkan calon suamimu?" Aisyah mengangguk pelan. "Semakin banyak cerita yang kudengar, semakin aku merasa takut." "Takut karena apa?" Aisyah menarik napas panjang. "Aku bahkan belum pernah melihat wajahnya." Nadia terdiam. "Aku tidak tahu apakah dia benar-benar seperti yang orang-orang ceritakan. Semua hanya kabar yang terus berputar." Aisyah menatap jalan raya yang mulai dipenuhi kendaraan. Bagaimana mungkin seseorang menikah dengan orang yang sama sekali tidak dikenalnya? Pertanyaan itu tidak mampu dijawab Nadia. Ia hanya bisa menggenggam tangan sahabatnya sebagai bentuk dukungan. Malam harinya, setelah pulang bekerja, Aisyah kembali duduk sendirian di kamar kontrakannya. Lampu kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya penerang. Ia membuka buku catatan yang biasa digunakan untuk menuliskan doa dan harapannya. Di salah satu halaman kosong, ia mulai menulis, "Aku tidak takut hidup sederhana. Aku juga tidak takut bekerja keras. Yang kutakutkan adalah menjalani hidup bersama seseorang yang tidak pernah benar-benar kukenal." Tulisan itu berhenti di tengah halaman. Aisyah memejamkan mata. Bayangan mengenai calon suaminya terus memenuhi pikirannya. Dalam imajinasinya, pria itu adalah sosok yang jauh lebih tua, berwajah tegas, dan sulit diajak berbicara. Ia membayangkan dirinya harus menjalani hari-hari yang penuh kecanggungan bersama seseorang yang bahkan tidak pernah ia pilih sendiri. Semakin lama dipikirkan, semakin berat beban yang memenuhi dadanya. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran megah yang berdiri di pusat kota, suasana sangat berbeda. Di lantai paling atas, Rafael Mahendra sedang menyelesaikan rapat bersama beberapa direktur perusahaan. Penampilannya sederhana.
Jas berwarna gelap yang dikenakannya tidak berlebihan, tetapi memancarkan wibawa seorang pemimpin muda. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun namanya telah dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin perusahaan besar dengan penuh ketegasan. Setelah rapat selesai, seluruh peserta meninggalkan ruangan. Hanya Kevin Ardana yang masih bertahan. Sebagai sahabat sekaligus tangan kanan Rafael, Kevin mengetahui hampir semua rahasia yang tidak diketahui orang lain. "Pak Rafael," ucap Kevin pelan setelah pintu rapat tertutup. Rafael mengangkat pandangannya dari berkas yang sedang dibaca. "Ada apa?" "Semakin banyak orang mencari tahu identitas Anda." Rafael tersenyum tipis. "Itu sudah kuduga. Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat semua orang akan tahu." Rafael meletakkan map di atas meja. "Biarkan saja." Kevin tampak ragu. "Tapi bagaimana dengan Aisyah? Bukankah sebaiknya dia mengetahui siapa calon suaminya sebelum hari akad?" Rafael terdiam beberapa saat. Tatapannya mengarah ke jendela besar yang memperlihatkan gemerlap kota menjelang senja. "Aku ingin dia mengenalku sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan." Kevin memahami maksud sahabatnya. Selama ini Rafael berkali-kali didekati perempuan yang tertarik pada kekayaan dan kedudukannya. Ia lelah menghadapi hubungan yang selalu dimulai karena harta, bukan karena ketulusan. "Kalau identitas saya diketahui sejak awal," lanjut Rafael, "semua akan berubah. Orang-orang akan sibuk membicarakan kekayaan saya, bukan tentang siapa saya sebenarnya." Kevin mengangguk pelan. "Jadi Anda tetap ingin semuanya dirahasiakan?" "Ya." "Sampai kapan?" "Sampai ijab kabul selesai." Kevin menarik napas panjang. "Baik. Saya akan menjaga rahasia ini." Rafael tersenyum penuh keyakinan. "Terima kasih." Malam semakin larut. Kevin meninggalkan kantor dengan membawa beban yang tidak ringan. Ia sadar bahwa hanya dirinya yang mengetahui kebenaran di balik semua rumor yang beredar. Ia juga mengetahui satu fakta yang sama sekali tidak disangka oleh siapapun. Pria yang selama ini disebut sebagai duda tua ternyata adalah Rafael Mahendra, seorang bos muda yang tampan, cerdas, dan masih berada di usia produktif. Namun sesuai permintaan Rafael, Kevin memilih menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Di sisi lain kota, Aisyah kembali menengadahkan kedua tangannya dalam doa. Ia memohon agar diberi keberanian menghadapi hari-hari yang semakin mendekatkannya pada pernikahan yang masih dipenuhi misteri. Sementara itu, hanya beberapa kilometer dari tempatnya berdoa, pria yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya juga sedang memandang langit malam dari balik jendela kantornya. Mereka belum pernah saling mengenal, belum pernah saling menyapa, bahkan belum pernah saling melihat wajah satu sama lain. Namun takdir perlahan sedang mempertemukan dua insan yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Melalui sebuah rahasia besar yang masih tersimpan rapat hingga hari akad tiba. Bos muda yang menyembunyikan identitas. Nama Rafael Mahendra bukanlah nama yang asing di dunia bisnis. Di usia yang masih muda, ia telah berhasil membangun perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang dan menjadi salah satu pengusaha yang paling diperhitungkan. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok pemimpin yang cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengambil keputusan. Di balik kesuksesan yang diraihnya, Rafael dikenal berbeda dari kebanyakan pengusaha muda lainnya. Ia tidak suka menunjukkan kemewahan. Ketika para pebisnis lain berlomba-lomba memamerkan mobil mahal, pakaian bermerek, dan gaya hidup mewah, Rafael justru memilih tampil sederhana. Ia sering mengenakan pakaian yang terlihat biasa, datang ke kantor tanpa pengawalan berlebihan, dan lebih suka berbicara langsung dengan para karyawannya. Bagi Rafael, jabatan hanyalah sebuah tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak akan dihormati karena harga pakaiannya, tetapi karena bagaimana ia memperlakukan orang lain. Begitu prinsip yang selalu ia pegang. Karena sikapnya itu, banyak karyawan menghormatinya bukan hanya sebagai seorang bos, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang baik. Namun, di balik kehidupan sukses yang terlihat sempurna, Rafael menyimpan sebuah luka yang tidak banyak diketahui orang. Ia adalah seorang duda muda. Beberapa tahun sebelumnya,
Rafael pernah membangun rumah tangga dengan seseorang yang sangat ia cintai. Pernikahan itu menjadi bagian paling bahagia dalam hidupnya. Tetapi takdir berkata lain. Kehilangan orang yang ia cintai membuat Rafael berubah. Dulu ia adalah sosok yang mudah percaya dan terbuka kepada orang lain. Namun setelah kejadian itu, ia menjadi lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Banyak orang mengetahui statusnya sebagai duda muda dan berusaha mendekatinya. Ada wanita yang tertarik karena kekayaan Rafael. Ada yang ingin mendapatkan kehidupan mewah sebagai pasangan seorang pengusaha sukses. Bahkan ada yang sengaja mencari perhatian hanya karena ingin merasakan kehidupan di dunia orang kaya. Namun Rafael mampu melihat perbedaan antara perhatian yang tulus dan perhatian yang memiliki tujuan tersembunyi. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Rafael duduk sendirian di ruang kerjanya. Kota terlihat indah dari balik jendela besar. Tetapi hatinya tetap terasa kosong. Di atas meja kerjanya terdapat sebuah foto lama yang selalu ia simpan. Ia mengambil foto itu perlahan. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang mencintaiku karena diriku sendiri, ucapnya pelan. Bukan karena perusahaan. Bukan karena harta. Bukan karena nama besar keluarga Mahendra. Rafael hanya ingin menemukan seseorang yang mampu melihat dirinya sebagai manusia biasa. Seseorang yang bisa menerima kekurangannya, bukan hanya mengagumi keberhasilannya. Beberapa minggu sebelumnya, Kevin Ardana pernah menceritakan tentang seorang gadis sederhana bernama Aisyah Rahma. Awalnya Rafael tidak terlalu memperhatikan. Baginya, banyak orang baik di dunia ini. Namun semakin banyak cerita yang ia dengar tentang Aisyah, semakin besar rasa penasarannya. Dia bukan orang kaya, Rafael, kata Kevin saat itu. Aku tahu, jawab Rafael singkat. Dia bekerja keras setiap hari. Hidupnya sederhana, tapi banyak orang menghormatinya. Rafael menatap Kevin dengan penuh perhatian. Kenapa mereka menghormatinya? Karena dia jujur. Dia selalu membantu orang lain meskipun dirinya sendiri tidak hidup berlebihan. Kalimat itu membuat Rafael terdiam. Selama ini, ia sering bertemu orang-orang yang berusaha terlihat baik di hadapannya karena mengetahui siapa dirinya. Namun Aisyah berbeda. Gadis itu bahkan tidak tahu siapa Rafael. Ia tidak mengetahui kekayaan Rafael. Ia tidak mengetahui kedudukannya. Ia hanya dikenal sebagai seseorang yang tulus membantu orang lain. Hal itulah yang membuat Rafael tertarik. Bukan karena kecantikannya. Bukan karena latar belakangnya. Tetapi karena nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Menarik. Gumam Rafael. Kevin menatapnya heran. Apakah Anda mulai tertarik? Rafael tersenyum kecil. Aku hanya ingin mengenal seseorang yang bisa membuatku percaya lagi bahwa masih ada ketulusan di dunia ini. Kevin memahami maksud sahabatnya. Ia tahu bahwa setelah kehilangan masa lalu, Rafael tidak mudah membuka hati. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Meski telah memutuskan untuk mengenal Aisyah, Rafael tidak ingin datang sebagai seorang bos besar. Ia tidak ingin Aisyah berubah sikap hanya karena mengetahui siapa dirinya. Karena itu, ia meminta Kevin untuk merahasiakan identitasnya. Aku ingin dia melihat siapa diriku sebenarnya, ujar Rafael. Kalau dia mengetahui semuanya sejak awal, mungkin semuanya akan berbeda. Kevin mengangguk. Ia memahami alasan Rafael. Selama bertahun-tahun, Rafael hidup di antara orang-orang yang menilai seseorang dari kekayaan dan kedudukan. Kini ia ingin menemukan seseorang yang menilai hatinya. Seseorang yang tidak terpesona oleh angka di rekeningnya. Seseorang yang tetap menghormatinya meskipun ia bukan siapa-siapa. Hari demi hari, Rafael mulai mencari tahu lebih banyak tentang Aisyah. Ia mengetahui bagaimana gadis itu bekerja sejak pagi. Ia mengetahui bagaimana Aisyah tetap tersenyum meski menghadapi kesulitan. Ia mengetahui bagaimana Aisyah membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Semua cerita itu membuat Rafael semakin yakin. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Di saat banyak orang mengejar kehidupan yang lebih tinggi, Aisyah justru tetap berdiri dengan kesederhanaannya. Dan justru kesederhanaan itulah yang membuat Rafael tertarik.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafael merasa hatinya mulai terbuka kembali. Namun ia juga sadar bahwa jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Karena saat ini Aisyah masih mengira bahwa ia akan menikah dengan seorang duda tua yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang selama ini menjadi bahan pembicaraan itu sebenarnya adalah seorang bos muda tampan bernama Rafael Mahendra. Dan tidak lama lagi, sebuah rahasia besar akan terungkap di hari yang paling menentukan dalam hidup mereka. Pertemuan yang tidak disadari. Hari pernikahan semakin dekat. Bagi Aisyah Rahma, hari itu terasa seperti sebuah pintu besar yang akan membawanya memasuki kehidupan baru yang belum ia pahami. Setiap kali memikirkan pernikahan tersebut, hatinya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapakah pria yang akan menjadi suaminya? Seperti apa sifatnya? Apakah ia bisa menerima kehidupan sederhana yang selama ini dijalani Aisyah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Namun Aisyah tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak ingin rasa takut membuatnya berhenti bekerja. Baginya, sebelum menjadi seorang istri, ia tetap harus menjadi dirinya sendiri yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pagi itu, seperti biasanya, Aisyah sudah berada di kios nasi bungkus sebelum matahari sepenuhnya muncul. Ia mengenakan kerudung sederhana berwarna putih dan membawa beberapa kotak makanan yang sudah ia siapkan sejak dini hari. Tangannya sibuk menata makanan, sementara bibirnya tak berhenti mengucapkan doa. Semoga hari ini banyak yang mendapatkan manfaat dari makanan ini, ucapnya pelan. Tanpa Aisyah sadari, sebuah mobil berwarna hitam berhenti tidak jauh dari kios tersebut. Di dalam mobil itu, seorang pria memperhatikannya dari balik kaca. Pria itu adalah Rafael Mahendra. Ia datang bukan sebagai seorang bos besar. Ia datang bukan sebagai calon suami yang ingin memperkenalkan dirinya. Ia hanya ingin melihat Aisyah dengan mata kepalanya sendiri. Duduk di kursi belakang mobil, Rafael memperhatikan bagaimana gadis itu bekerja tanpa mengeluh. Tidak ada pengawal. Tidak ada pakaian mahal. Tidak ada sikap yang dibuat-buat. Yang terlihat hanyalah seorang wanita sederhana yang sibuk melayani orang lain dengan ketulusan. Kevin yang duduk di sampingnya memperhatikan ekspresi Rafael. "Anda sudah yakin ingin melakukan ini?" tanya Kevin. Rafael masih menatap ke arah kios. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua cerita tentang dirinya memang benar." Dan Rafael tersenyum kecil. Sepertinya semua cerita itu masih belum cukup menggambarkan kebaikannya. Kevin ikut melihat ke arah Aisyah. Ia juga memahami mengapa Rafael tertarik. Saat jam makan siang tiba, kios Aisyah mulai dipenuhi pembeli. Seorang pekerja bangunan datang dengan wajah lelah. Ia menghitung uang di tangannya, lalu terlihat ragu. "Ada apa, Pak?" tanya Aisyah. "Bukan apa-apa, Nak. Uang saya kurang sedikit. Saya kira cukup untuk membeli makan." Aisyah melihat isi dompet pria itu. Tanpa banyak bertanya, ia mengambil satu bungkus nasi dan menyerahkannya. "Ambil saja, Pak. Tidak perlu dipikirkan." Pria itu terkejut. "Tapi saya belum bisa membayar." Aisyah tersenyum. "Tidak apa-apa. Mungkin hari ini saya membantu Bapak. Besok mungkin Allah membantu saya melalui orang lain." Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi membuat Rafael terdiam. Ia telah bertemu banyak orang yang berbicara tentang kebaikan. Namun tidak banyak yang benar-benar melakukannya ketika tidak ada yang melihat. Rafael melihat sendiri bagaimana Aisyah membantu tanpa mengharapkan pujian. Tidak ada kamera. Tidak ada orang penting yang menyaksikan. Hanya ada ketulusan. Dan hal itulah yang semakin membuat Rafael yakin. Sore hari, setelah kios mulai sepi, Aisyah membantu seorang nenek membawa barang belanjaannya. Padahal tubuhnya sendiri terlihat lelah setelah bekerja seharian. "Nak Aisyah, kamu tidak capek?" tanya wanita itu. Aisyah tersenyum. "Capek, Bu. Tapi kalau bisa membantu, kenapa tidak?" Jawaban sederhana itu kembali terdengar oleh Rafael yang masih memperhatikan dari kejauhan. Ia tersenyum tanpa sadar. Selama ini banyak orang mendekatinya dengan berbagai alasan. Ada yang ingin merasakan hidup mewah. Ada yang ingin mendapatkan posisi tinggi.
Ada yang melihatnya hanya sebagai seseorang dengan kekayaan besar. Tetapi Aisyah bahkan tidak mengetahui siapa dirinya. Gadis itu memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Termasuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Ketika hari mulai gelap, Rafael akhirnya meminta Kevin untuk meninggalkan tempat itu. Sudah cukup untuk hari ini, katanya. Kevin menyalakan mesin mobil. Apakah Anda menyesal menyembunyikan identitas Anda? Rafael terdiam sejenak. Tidak. Lalu apakah Anda yakin dia adalah orang yang tepat? Rafael kembali melihat ke arah kios yang mulai tutup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ingin mengenal seseorang bukan karena dia bisa memberiku sesuatu, melainkan karena aku ingin memberikan sesuatu yang baik untuknya. Kevin tersenyum kecil. Ia tahu bahwa Rafael mulai menemukan kembali harapan yang selama ini hilang. Sementara itu, Aisyah sama sekali tidak mengetahui bahwa seseorang telah memperhatikannya sepanjang hari. Baginya, pria yang berada di dalam mobil itu hanyalah orang asing yang kebetulan berhenti di dekat kios. Ia tidak tahu bahwa pria tersebut adalah calon suaminya. Ia tidak tahu bahwa pria yang melihat kesederhanaannya itu adalah seorang bos muda yang namanya dikenal banyak orang. Bahkan ia tidak tahu bahwa setiap senyum, kebaikan, dan ketulusannya telah membuat hati seseorang yang lama tertutup mulai terbuka kembali. Malam itu, Aisyah kembali ke kamar kecilnya dengan membawa kelelahan setelah bekerja. Ia duduk sambil memandang undangan pernikahan yang sudah dipersiapkan. Ada rasa takut yang masih tersisa. Namun tanpa ia sadari, pria yang akan menjadi pendamping hidupnya ternyata telah mengenalnya lebih dulu. Dan pertemuan tanpa kata itu menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang tidak pernah mereka rencanakan. Rencana yang memicu kejutan. Hari pernikahan Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma semakin dekat. Namun di balik persiapan yang mulai dilakukan oleh kedua belah pihak, ada sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Tidak seorang pun mengetahui bahwa pria yang selama ini disebut sebagai duda kaya yang tertutup sebenarnya adalah seorang bos muda tampan yang memiliki perusahaan besar. Rafael sengaja menyimpan identitasnya. Bukan karena ia ingin mempermainkan Aisyah, melainkan karena ia ingin memastikan satu hal yang sangat penting. Ia ingin tahu apakah seseorang bisa mencintainya tanpa melihat kekayaan yang dimilikinya. Sejak pagi, Rafael berada di ruang kerjanya bersama Kevin Ardana. Beberapa dokumen perusahaan tergeletak di atas meja, tetapi pikiran Rafael tidak benar-benar tertuju pada pekerjaan. Ia lebih banyak memikirkan tentang hari pernikahannya. Kevin, ucap Rafael pelan. Kevin yang sedang memeriksa laporan langsung menoleh. Iya? Pastikan semua orang yang terlibat dalam acara pernikahan tetap menjaga rahasia. Kevin terdiam sejenak. Maksud Anda identitas Anda? Rafael mengangguk. Ya. Kevin menarik napas panjang. Meskipun ia memahami alasan Rafael, tetap saja ia merasa rencana tersebut memiliki risiko besar. Rafael, aku mengerti kenapa kamu melakukan ini. Kamu ingin melihat ketulusan Aisyah. Rafael menatapnya. Tapi, Kevin terlihat ragu. Tapi bagaimana jika nanti dia merasa kecewa karena mengetahui semuanya saat akad? Bagaimana jika dia merasa tidak dipercaya? Ruangan itu menjadi hening. Pertanyaan Kevin memang masuk akal. Rafael menyandarkan tubuhnya di kursi. Aku tidak berniat menyakitinya. Aku hanya ingin memulai hubungan ini tanpa ada bayangan tentang siapa aku sebenarnya. Kevin memperhatikan sahabatnya. Ia tahu alasan terbesar Rafael melakukan semua ini bukan hanya karena ingin menguji Aisyah. Rafael sebenarnya sedang melindungi dirinya sendiri. Setelah pengalaman masa lalu yang membuatnya terluka, ia takut kembali dicintai hanya karena apa yang ia miliki. Aku sudah terlalu sering melihat orang berubah ketika tahu siapa diriku, ujar Rafael. Awalnya mereka melihatku sebagai Rafael. Tapi setelah tahu aku pemilik perusahaan besar, cara mereka memperlakukanku berubah. Kevin terdiam. Untuk kali ini, aku ingin seseorang mengenalku sebagai manusia biasa. Kalimat itu membuat Kevin tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya mengangguk. Baik, aku akan menjaga rahasia ini.
Rafael tersenyum kecil. Terima kasih. Sementara itu, kabar mengenai pernikahan Rafael mulai terdengar di lingkungan bisnis. Banyak orang terkejut. Seorang pengusaha muda yang selama ini dikenal sulit membuka hati akhirnya memutuskan untuk menikah kembali. Di sebuah restoran mewah, seorang wanita bernama Clara Wijaya membaca berita tersebut melalui layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah. Jadi benar, bisiknya. Clara adalah salah satu rekan bisnis Rafael. Selama bekerja bersama, ia sudah lama menyimpan perasaan terhadap pria tersebut. Ia mengagumi kecerdasan Rafael, cara berpikirnya, dan sikap tenangnya dalam menghadapi masalah. Clara selalu merasa dirinya adalah orang yang paling memahami Rafael. Karena itu, kabar pernikahan tersebut membuat hatinya tidak nyaman. Siapa wanita itu? Tanyanya kepada seseorang di seberangnya. Aku dengar namanya Aisyah Rahma. Gadis biasa dari keluarga sederhana. Clara mengerutkan kening. Gadis biasa? Iya. Katanya bukan dari keluarga kaya. Mendengar itu, Clara semakin penasaran. Ia tidak mengerti mengapa Rafael memilih seseorang yang jauh dari dunia yang selama ini ia jalani. Apa yang membuat Rafael memilih dia? Tidak ada yang bisa menjawab. Namun pertanyaan itu justru membuat rasa penasaran Clara berubah menjadi rasa cemburu. Baginya, Rafael seharusnya memilih seseorang yang setara dengannya. Seseorang yang memahami dunia bisnis. Seseorang yang pantas berdiri di samping seorang pengusaha besar. Bukan seseorang yang bahkan tidak mengetahui kehidupan mewah. Beberapa hari kemudian, Clara mencoba menemui Rafael di kantor. Ketika masuk ruang kerja, ia melihat Rafael sedang mempersiapkan beberapa dokumen. Selamat ya, ucap Clara dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Rafael mengangkat wajahnya. Terima kasih. Aku masih tidak menyangka kamu akan menikah secepat ini. Rafael hanya tersenyum. Kadang hidup memang memberikan kejutan. Clara mencoba menahan perasaannya. Apakah kamu benar-benar yakin? Rafael menatapnya. Yakin tentang apa? Menikah dengan seseorang yang belum lama kamu kenal. Rafael terdiam sebentar. Aku percaya setiap orang memiliki nilai yang tidak bisa dilihat hanya dari waktu. Jawaban itu membuat Clara semakin tidak nyaman. Ia merasa Rafael sudah benar-benar memilih. Malam itu, Rafael kembali memikirkan rencananya. Ia tahu mungkin banyak orang tidak akan memahami keputusannya. Bahkan mungkin beberapa orang akan menganggap tindakannya salah. Namun Rafael percaya bahwa pernikahan bukan tentang dua orang yang berasal dari dunia yang sama. Pernikahan adalah tentang dua orang yang mampu saling menerima. Dan sebelum ia memberikan seluruh kehidupannya kepada Aisyah, ia ingin memastikan bahwa wanita itu menerima dirinya karena hati, bukan karena nama besar Mahendra. Di tempat lain, Aisyah sedang mempersiapkan dirinya menghadapi hari pernikahan. Ia masih percaya bahwa calon suaminya adalah seorang duda kaya yang jauh lebih tua darinya. Ia tidak tahu bahwa sebuah kejutan besar sedang menunggunya. Ia tidak tahu bahwa pria yang selama ini ia bayangkan ternyata bukan seperti cerita orang-orang. Dan ia tidak tahu bahwa di balik semua rahasia itu, ada seorang pria yang diam-diam berharap menemukan cinta sejati darinya. Hari akad semakin dekat. Dan ketika rahasia Rafael akhirnya terbuka, seluruh kehidupan Aisyah akan berubah selamanya. Hari menjelang akad. Hari yang selama ini membuat Aisyah Rahma merasa cemas akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana di sekitar rumah tempat Aisyah bersiap terasa berbeda. Beberapa orang sibuk membantu mempersiapkan berbagai keperluan pernikahan. Sementara suara percakapan dan langkah kaki terdengar memenuhi ruangan. Namun di tengah kesibukan itu, Aisyah justru lebih banyak diam. Ia duduk di depan cermin kecil sambil menatap pantulan dirinya sendiri. Hari itu ia mengenakan busana pengantin sederhana berwarna putih. Tidak ada hiasan berlebihan. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Tetapi Aisyah tetap terlihat anggun dengan kesederhanaannya. Kerudung putih yang membingkai wajahnya membuat penampilannya semakin lembut. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tangannya perlahan merapikan ujung kain yang dikenakannya. Hari ini benar-benar akan terjadi. Bisiknya. Pernikahan.
Sebuah kata yang selama ini ia bayangkan sebagai awal perjalanan bersama seseorang yang ia cintai dan kenal dengan baik. Namun kenyataan yang ia hadapi berbeda. Hari itu ia akan menikah dengan seorang pria yang bahkan wajahnya belum pernah ia lihat. Nadia Putri masuk ke dalam ruangan dan langsung memperhatikan wajah sahabatnya. Aisyah. Aisyah menoleh. Kamu cantik sekali hari ini. Aisyah tersenyum kecil. Terima kasih, Nadia. Nadia duduk di sampingnya. Tapi aku tahu senyum itu belum sepenuhnya menggambarkan perasaanmu. Aisyah terdiam. Sebagai sahabat terdekat, Nadia tahu bahwa Aisyah sedang berusaha terlihat kuat. Aku hanya takut, kata Aisyah akhirnya. Takut? Aisyah mengangguk pelan. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanku setelah hari ini. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan tinggal bersama seseorang yang belum pernah benar-benar ku kenal. Nadia menggenggam tangan Aisyah. Kamu masih bisa meminta waktu jika memang belum siap. Aisyah tersenyum sedih. Semua sudah berjalan sejauh ini, Nadia. Ia melihat ke arah pintu. Banyak orang sudah berharap pernikahan ini terjadi. Lalu bagaimana dengan keinginanmu sendiri? Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Ia tahu jauh di dalam hatinya masih ada keraguan. Namun ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah mendukungnya. Aku hanya berharap Allah memberikan jalan terbaik. Sementara itu, di tempat lain, Rafael Mahendra juga sedang mempersiapkan diri. Berbeda dengan Aisyah yang dipenuhi kecemasan, Rafael terlihat lebih tenang. Ia berdiri di depan cermin mengenakan pakaian resmi untuk akad nikah. Namun kali ini, tidak ada jas mahal atau penampilan seorang bos besar. Ia memilih pakaian yang sederhana dan elegan. Kevin yang berada di ruangan itu memperhatikan sahabatnya. Kamu benar-benar yakin? Rafael menatap bayangannya sendiri. Ya. Hari ini semua akan berubah. Rafael tersenyum tipis. Aku tahu. Kevin terdiam sesaat. Setelah akad selesai, Aisyah akan mengetahui semuanya. Rafael mengangguk. Aku siap menerima apapun reaksinya. Karena bagi Rafael, hal terpenting adalah memulai hubungan dengan kejujuran setelah semuanya terbuka. Di rumah Aisyah, persiapan semakin ramai. Beberapa tamu mulai berdatangan. Orang-orang tersenyum dan memberikan ucapan selamat. Sebagian besar masih membicarakan hal yang sama. Mereka penasaran dengan sosok pria yang akan menikahi Aisyah. Katanya orang kaya. Katanya sudah lama menduda. Katanya usianya jauh di atas Aisyah. Berbagai perkataan itu kembali terdengar. Dan tanpa sengaja, membuat hati Aisyah semakin berdebar. Ia kembali membayangkan pria yang akan menjadi suaminya. Dalam pikirannya, muncul sosok lelaki yang lebih tua, pendiam, dan mungkin sulit memahami dirinya. Namun Aisyah mencoba menghapus pikiran negatif tersebut. Ia tidak ingin menilai seseorang hanya dari cerita orang lain. Bagaimanapun, pria itu akan menjadi bagian dari hidupnya. Sebelum berangkat menuju tempat akad, Aisyah menyempatkan diri untuk menyendiri. Ia duduk di atas sajadah dengan pakaian pengantinnya. Air mata perlahan jatuh ketika ia mengangkat kedua tangannya. Ya Allah! Jika ini memang jalan yang Engkau pilih untukku, berikan aku kekuatan. Jika dia adalah orang yang baik untuk hidupku, lembutkan hatiku untuk menerimanya. Dan jika ada sesuatu yang belum aku ketahui, tunjukkanlah kepadaku dengan cara terbaik. Doa itu keluar dari hati yang penuh ketulusan. Aisyah tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kehidupan mewah. Ia hanya meminta satu hal, ketenangan. Setelah selesai berdoa, ia mengusap air matanya dan kembali tersenyum. Ia mencoba menerima bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup yang sudah ditentukan. Perjalanan menuju tempat akad terasa singkat, tetapi bagi Aisyah waktu seolah berjalan sangat lambat. Jantungnya berdebar semakin kuat ketika kendaraan mulai mendekati lokasi pernikahan. Ia melihat banyak orang sudah menunggu. Hari yang menentukan masa depannya telah tiba. Tanpa mengetahui kebenaran yang tersembunyi, Aisyah masih percaya bahwa pria yang akan duduk di hadapannya adalah seorang duda tua yang misterius.
Ia belum tahu bahwa beberapa menit lagi, semua bayangannya akan berubah. Ia belum tahu bahwa pria yang akan mengucapkan ijab kabul bukanlah seseorang seperti yang selama ini dibicarakan orang-orang. Dan ia belum tahu bahwa hari itu bukan hanya menjadi hari pernikahan, tetapi juga hari terbukanya sebuah rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara Rafael berdiri menunggu di tempat akad, ia menarik napas panjang. Sebentar lagi, takdir akan mempertemukan mereka. Bukan sebagai dua orang asing, tetapi sebagai dua manusia yang akan memulai perjalanan hidup bersama. Ijab kabul yang mengejutkan. Suasana ruangan akad nikah terasa begitu hikmat. Para tamu duduk dengan rapi, menunggu momen yang akan menjadi awal perjalanan hidup dua insan. Suara percakapan yang sebelumnya terdengar ramai perlahan menghilang ketika penghulu mulai mengambil tempat. Di sisi lain ruangan, Aisyah Rahma duduk dengan hati yang berdebar. Tangannya saling menggenggam erat. Hari yang selama ini membuat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan akhirnya tiba. Ia masih mencoba menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, ia terus mengingat doa yang ia panjatkan sejak pagi. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menerima apapun yang menjadi takdirku. Aisyah menundukkan pandangan. Ia masih membayangkan sosok pria yang selama ini diceritakan banyak orang. Seorang duda kaya. Seorang pria yang disebut jauh lebih tua darinya. Seseorang yang belum pernah ia lihat wajahnya. Namun semua bayangan itu berubah dalam hitungan detik. Ketika penghulu meminta mempelai pria maju untuk melaksanakan akad, seluruh perhatian tertuju ke arah pintu masuk. Langkah kaki terdengar mendekat. Aisyah perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat itulah matanya membesar karena terkejut. Pria yang berjalan menuju tempat akad sama sekali tidak seperti yang selama ini ia bayangkan. Bukan pria tua. Bukan seseorang dengan wajah penuh kerutan. Bukan sosok yang selama ini menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan penampilan rapi, wajah tampan, dan sorot mata penuh ketenangan. Pria itu mengenakan pakaian akad berwarna sederhana namun terlihat sangat berwibawa. Aisyah terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa dia? Pertanyaan itu muncul dalam pikirannya. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa menatap pria tersebut tanpa mampu berkata apapun. Kedatangan Rafael Mahendra membuat suasana ruangan berubah. Para tamu mulai saling memandang. Bisikan kecil terdengar di berbagai sudut. Benarkah itu calon suaminya? Katanya duda tua. Kenapa masih muda? Siapa sebenarnya pria itu? Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang duduk di hadapan penghulu adalah sosok yang sangat berbeda dari kabar yang selama ini beredar. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya menyebarkan cerita tentang calon suami Aisyah terlihat kebingungan. Mereka hanya mengetahui bahwa pria itu kaya, tetapi tidak pernah mengetahui seperti apa wajahnya. Kini mereka melihat sendiri bahwa pria tersebut masih muda dan memiliki aura seorang pemimpin. Aisyah masih diam. Pikirannya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melihat ke arah Nadia yang duduk tidak jauh darinya. Sahabatnya hanya tersenyum kecil, seolah juga baru mengetahui sebagian kebenaran. Aisyah, bisik Nadia. Ternyata. Namun kalimatnya terhenti karena akad akan segera dimulai. Aisyah kembali menatap ke depan. Untuk pertama kalinya, ia melihat calon suaminya dengan jelas. Dan anehnya, meskipun terkejut, ada rasa tenang yang perlahan muncul dalam hatinya. Berbeda dari bayangan menakutkan yang selama ini ada dalam pikirannya. Pria itu terlihat jauh lebih muda. Tatapannya juga tidak menunjukkan kesombongan. Justru ada ketenangan yang membuat Aisyah merasa sedikit nyaman. Penghulu mulai membacakan kalimat akad. Semua orang terdiam. Rafael duduk dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia tahu momen ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Ketika penghulu mulai menyerahkan tanggung jawab pernikahan kepadanya, Rafael menarik napas panjang. Lalu dengan suara yang jelas dan mantap, ia mengucapkan ijab kabul. Sekali tarikan napas. Satu kali pengucapan. Lancar. Penuh keyakinan. Suasana ruangan berubah haru. Sah. Suara para saksi terdengar hampir bersamaan.
Beberapa tamu mengucapkan syukur. Sementara Aisyah hanya bisa menunduk. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Bukan karena kesedihan. Bukan karena ketakutan. Tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini ia membayangkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ia takut akan menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal. Ia takut harus menjalani hidup dalam keadaan terpaksa. Namun kenyataan yang ia lihat hari itu jauh berbeda. Pria yang kini menjadi suaminya ternyata bukan seperti cerita yang selama ini ia dengar. Setelah akad selesai, Rafael menoleh ke arah Aisyah. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu sebagai pasangan suami istri. Rafael memberikan senyum kecil yang menenangkan. Aisyah membalas dengan senyum yang masih dipenuhi rasa haru. Namun di dalam hatinya, masih ada banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa semua orang menyebutnya sebagai duda tua? Mengapa identitasnya seperti sengaja disembunyikan? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Di luar ruangan, para tamu masih membicarakan kejutan hari itu. Tidak ada yang menyangka bahwa pernikahan sederhana Aisyah akan menghadirkan kejutan besar. Gadis sederhana yang selama ini dianggap mendapatkan jodoh seorang duda tua ternyata justru menikah dengan pria muda yang memiliki aura luar biasa. Namun kejutan terbesar belum selesai. Karena tidak lama lagi, Aisyah akan mengetahui bahwa pria yang baru saja menjadi suaminya bukan hanya seorang pria muda yang tampan. Ia adalah Rafael Mahendra, seorang bos muda sukses yang selama ini dikenal banyak orang. Dan ketika identitas itu terbongkar, kehidupan Aisyah akan berubah untuk selamanya. Terbongkarnya identitas sang bos. Suasana setelah akad nikah masih dipenuhi kebahagiaan. Para tamu memberikan ucapan selamat kepada Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma. Senyum terlihat di wajah banyak orang, tetapi di balik suasana bahagia itu masih tersimpan rasa penasaran yang besar. Mereka belum mendapatkan jawaban atas satu pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikiran. Siapa sebenarnya pria muda yang baru saja menikahi Aisyah? Sejak awal, semua orang hanya mengenal calon suami Aisyah sebagai seorang duda kaya yang tertutup. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang dirinya. Namun hari itu, kenyataan yang mereka lihat jauh berbeda. Pria yang duduk di samping Aisyah ternyata masih muda, tampan, dan memiliki sikap yang sangat tenang. Bisik-bisik kecil kembali terdengar di antara para tamu. Siapa sebenarnya dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kenapa identitasnya seperti dirahasiakan? Aisyah pun merasakan hal yang sama. Sejak akad selesai, pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Ia menatap pria yang kini resmi menjadi suaminya. Rafael. Nama itu terus terulang di dalam pikirannya. Ia belum mengetahui siapa sebenarnya sosok di balik nama tersebut. Setelah semua tamu mulai tenang, Rafael meminta perhatian sejenak. Suasana ruangan perlahan menjadi sunyi. Rafael berdiri di depan para tamu dengan sikap penuh ketenangan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, ucapnya. Semua mata tertuju kepadanya. Aisyah juga menatap Rafael dengan penuh rasa penasaran. Rafael menarik napas perlahan. Selama ini mungkin banyak yang mengenal saya hanya sebagai seseorang yang akan menikah dengan Aisyah. Ia berhenti sejenak. Tetapi ada satu hal yang belum saya jelaskan. Ruangan semakin hening. Saya adalah Rafael Mahendra. Beberapa orang mulai saling memandang. Nama itu terdengar tidak asing. Namun sebagian masih belum memahami maksudnya. Rafael melanjutkan. Saya adalah pemilik Mahendra Group. Seketika suasana berubah. Beberapa tamu terlihat terkejut. Mahendra Group. Perusahaan besar itu. Jadi dia orangnya. Bisikan semakin ramai. Nama Rafael Mahendra selama ini dikenal di dunia bisnis sebagai pengusaha muda sukses yang membangun perusahaan besar dalam waktu singkat. Banyak orang mengenal namanya dari berita bisnis, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pria yang berada di hadapan mereka adalah orang yang sama. Aisyah membeku. Matanya menatap Rafael tanpa berkedip. Ia mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Bos muda, pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar.
Semua kata itu terasa asing ketika dikaitkan dengan pria yang baru saja menjadi suaminya. Rafael, ucap Aisyah pelan, seolah memastikan bahwa ia tidak salah mendengar. Rafael menoleh kepadanya. Iya, Aisyah. Jadi selama ini, Aisyah tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Rafael memahami kebingungan itu. Ia mendekati Aisyah dengan tenang. Aku minta maaf karena menyimpan hal ini darimu. Aisyah masih terdiam. Bukan karena marah, tetapi karena terlalu banyak kejutan yang datang dalam waktu bersamaan. Para tamu yang sebelumnya memiliki berbagai anggapan tentang pernikahan itu mulai merasa malu dengan perkataan mereka sendiri. Mereka dulu mengira Aisyah akan menikah dengan seorang duda tua hanya karena keadaan. Mereka mengira Aisyah mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan usianya. Namun ternyata pria tersebut adalah seseorang yang memiliki segalanya. Bukan hanya kekayaan, tetapi juga pendidikan, kedudukan, dan keberhasilan. Namun yang paling membuat mereka kagum adalah satu hal. Rafael memilih Aisyah bukan karena latar belakangnya. Ia memilih gadis sederhana yang bahkan tidak mengetahui siapa dirinya. Di sisi lain, Aisyah masih berusaha memahami semuanya. Ia mengingat kembali hari-hari sebelumnya. Saat orang-orang mengatakan bahwa calon suaminya adalah pria kaya yang jauh lebih tua. Saat ia merasa takut menghadapi masa depan. Saat ia bertanya-tanya apakah dirinya mampu menjalani pernikahan tersebut. Kini semua bayangan itu berubah. Pria yang selama ini ia takutkan ternyata adalah seseorang yang berbeda. Namun ada satu hal yang membuat Aisyah masih merasa bingung. Mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Tanyanya dengan suara lembut. Rafael terdiam. Ia tahu pertanyaan itu pasti akan muncul. Aku takut ketika kamu mengetahui siapa aku. Semuanya berubah. Aisyah menatapnya. Maksudmu? Aku ingin kamu mengenalku sebagai Rafael. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan sebagai orang kaya. Rafael menunduk sejenak. Aku ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa menerima diriku tanpa melihat apa yang aku punya. Mendengar penjelasan itu, hati Aisyah perlahan mulai memahami. Ia mulai menyadari bahwa alasan Rafael menyembunyikan identitasnya bukan karena ingin mempermainkannya. Tetapi karena Rafael memiliki ketakutan yang sama. Takut dicintai karena sesuatu yang bukan dirinya. Malam mulai tiba setelah acara pernikahan selesai. Aisyah duduk bersama Rafael dalam suasana yang lebih tenang. Hari itu telah mengubah banyak hal. Pagi tadi ia masih seorang gadis yang takut menghadapi pernikahan dengan pria misterius. Namun sekarang ia duduk di samping seorang bos muda yang namanya dikenal banyak orang. Aisyah masih belum sepenuhnya memahami kehidupan baru yang menunggunya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa takdir mungkin sedang membawanya ke jalan yang indah. Sementara Rafael memandang istrinya dengan penuh keyakinan. Ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Karena setelah rahasia identitasnya terbongkar, akan ada banyak ujian baru yang harus mereka hadapi. Dan kali ini, mereka harus menjalaninya bukan sebagai dua orang asing, melainkan sebagai suami dan istri. Awal kehidupan baru. Setelah hari pernikahan yang penuh kejutan itu, kehidupan Aisyah Rahma berubah sepenuhnya. Dulu ia hanya seorang gadis sederhana yang menjalani hari-harinya dengan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup. Namun kini, ia telah menjadi istri dari Rafael Mahendra, seorang bos muda yang memiliki perusahaan besar dan kehidupan yang jauh berbeda dari dirinya. Banyak orang mungkin berpikir bahwa setelah menikah dengan seorang pengusaha sukses, Aisyah akan langsung berubah. Mereka membayangkan Aisyah akan meninggalkan kehidupan lamanya, mengenakan pakaian mahal, hidup di rumah mewah, dan melupakan kesederhanaan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Namun kenyataan justru berbeda. Pagi pertama setelah menikah, Aisyah terbangun lebih awal seperti kebiasaannya. Ia masih merasa sedikit asing dengan kamar luas yang kini ditempatinya. Segala sesuatu terlihat berbeda dari kamar kontrakan kecilnya dulu. Tempat tidur yang nyaman, ruangan yang luas, pemandangan indah dari jendela besar. Semuanya terasa seperti dunia yang bukan miliknya. Aisyah berdiri di depan jendela sambil menarik napas panjang. Apakah aku benar-benar sudah berada di sini? Gumamnya.
Namun meski berada di rumah besar, hatinya tetap sama. Ia tetap Aisyah yang sederhana. Ia tetap ingin melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Setelah bersiap, ia menuju dapur dan mulai membantu menyiapkan sarapan. Para staf rumah yang melihatnya langsung terkejut. "Nyonya, biarkan kami saja yang menyiapkan semuanya." Aisyah tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin membantu. Tapi ini tugas kami." Aisyah menggeleng lembut. "Membantu bukan berarti mengambil pekerjaan orang lain. Aku hanya ingin belajar menyesuaikan diri." Sikap itu membuat para staf merasa kagum. Mereka tidak menyangka bahwa istri Rafael Mahendra akan memiliki sifat serendah hati itu. Ketika Rafael turun untuk sarapan, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Bukan meja makan mewah yang menarik perhatiannya. Bukan hidangan mahal yang tersedia. Melainkan melihat Aisyah yang tetap menjadi dirinya sendiri. "Kamu yang menyiapkan semua ini?" tanya Rafael. Aisyah menoleh. "Aku hanya membantu sedikit." Rafael duduk sambil tersenyum. "Aku kira setelah menikah denganku, kamu akan berubah." Aisyah terlihat bingung. "Berubah bagaimana?" Rafael tersenyum. "Mungkin menjadi seseorang yang tidak mau melakukan hal sederhana seperti ini." Aisyah tertawa kecil. "Aku tidak ingin berubah hanya karena keadaan." Jawaban itu membuat Rafael terdiam sejenak. Ia semakin yakin bahwa pilihannya tepat. Di kantor, Rafael dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas. Namun setelah menikah dengan Aisyah, banyak orang mulai melihat perubahan dalam dirinya. Rafael menjadi lebih sering tersenyum. Ia lebih sabar menghadapi masalah. Bahkan para karyawan menyadari bahwa atasannya terlihat jauh lebih bahagia. Kevin yang melihat perubahan itu hanya tersenyum. "Aku belum pernah melihatmu setenang ini." Rafael menatapnya sambil tersenyum. "Mungkin karena sekarang aku memiliki seseorang yang membuatku merasa pulang." Kevin memahami maksudnya. Selama ini Rafael memiliki segalanya. Kekayaan, kesuksesan, kedudukan. Tetapi ia tidak memiliki seseorang yang membuatnya merasa diterima apa adanya. Kini, Aisyah memberikan hal itu. Meski sudah menjadi istri seorang bos besar, Aisyah tidak pernah menggunakan kekayaan Rafael untuk menunjukkan dirinya. Ia tetap menghargai orang-orang di sekitarnya. Ia tetap menyapa para pekerja di rumah. Ia tetap membantu kegiatan sosial. Bahkan ia masih sering mengunjungi tempat kerja lamanya untuk bertemu orang-orang yang pernah mendukungnya. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak menikmati semua kemewahan yang dimiliki suaminya, Aisyah hanya tersenyum. "Aku bersyukur dengan semua yang Allah berikan. Tapi menjadi orang baik tidak harus berubah hanya karena keadaan kita berubah." Kalimat itu sampai kepada Rafael, dan semakin membuatnya bangga. Namun bagi Aisyah, kehidupan baru ini tidak selalu mudah. Ada banyak hal yang harus ia pelajari. Dunia bisnis Rafael, lingkungan orang-orang kaya, acara-acara resmi. Semua itu merupakan sesuatu yang belum pernah ia jalani sebelumnya. Terkadang ia merasa kurang percaya diri. "Aku takut tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu," ucap Aisyah suatu malam. Rafael menatapnya dengan lembut. "Mengapa kamu berpikir begitu?" "Karena duniamu sangat berbeda denganku." Rafael tersenyum. "Aisyah, aku tidak menikahimu karena ingin kamu menjadi seperti orang-orang di duniaku. Aku menikahimu karena kamu adalah dirimu sendiri." Mendengar perkataan itu, mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Hari demi hari berlalu. Perlahan, Aisyah mulai terbiasa menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rafael. Ia mulai memahami kebiasaan suaminya. Ia tahu kapan Rafael membutuhkan dukungan. Ia tahu bagaimana membuat Rafael tersenyum setelah menghadapi hari yang melelahkan. Begitu juga Rafael. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang kebahagiaan hadir dari hal sederhana. Seperti makan malam bersama, berbagi cerita sebelum tidur, atau sekadar melihat seseorang menunggu kepulangannya. Suatu sore, Rafael dan Aisyah duduk di taman rumah sambil menikmati suasana yang tenang.
Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, kata Aisyah. Rafael tersenyum. Aku juga. Aisyah menatapnya. Dulu aku takut dengan pernikahan ini. Aku tahu. Tapi sekarang aku mulai merasa bahwa mungkin ini memang jalan yang Allah siapkan untukku. Rafael menggenggam tangannya. Dan aku bersyukur karena jalan itu membawamu kepadaku. Di bawah langit sore yang indah, keduanya menyadari bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang perbedaan kehidupan, tetapi tentang dua orang yang belajar saling memahami. Aisyah tidak perlu meninggalkan kesederhanaannya. Rafael tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya. Karena mereka mulai menemukan bahwa cinta yang sebenarnya bukan tentang memiliki dunia yang sama, melainkan tentang menciptakan dunia baru bersama. Fitnah mulai berdatangan. Kehidupan baru Aisyah Rahma bersama Rafael Mahendra perlahan mulai berjalan dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari yang dulu dipenuhi rasa takut dan keraguan kini berubah menjadi hari-hari yang penuh ketenangan. Aisyah mulai mengenal lebih dalam sosok Rafael sebagai seorang suami, bukan hanya sebagai bos muda yang memiliki kekayaan besar. Ia melihat sisi lain Rafael yang tidak banyak diketahui orang. Di balik kesuksesannya, Rafael adalah pria yang perhatian, penyayang, dan selalu berusaha membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Begitu juga Rafael. Ia semakin kagum melihat Aisyah yang tidak pernah berubah meski kini hidup dalam kemewahan. Namun kebahagiaan mereka ternyata tidak disukai oleh semua orang. Ada seseorang yang diam-diam merasa kehilangan. Seseorang yang merasa seharusnya berada di posisi Aisyah. Orang itu adalah Clara Wijaya. Sejak mengetahui Rafael benar-benar menikah dengan Aisyah, hati Clara tidak pernah benar-benar tenang. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini ia kagumi justru memilih seorang gadis sederhana yang berasal dari kehidupan berbeda. Bagi Clara, keputusan Rafael sulit dipahami. Bagaimana mungkin Rafael memilih dia? Gumam Clara ketika melihat foto pernikahan Rafael dan Aisyah. Menurutnya, Aisyah tidak pantas berdiri di samping seorang pengusaha besar seperti Rafael. Bukan karena Aisyah memiliki kekurangan, tetapi karena Clara melihat dunia hanya dari perbedaan status dan kehidupan. Ia merasa dirinya lebih cocok menjadi pendamping Rafael. Ia memiliki pendidikan tinggi. Ia berasal dari keluarga berada. Ia memahami dunia bisnis. Sementara Aisyah hanyalah seorang gadis sederhana yang sebelumnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasa kecewa yang awalnya hanya tersimpan dalam hati perlahan berubah menjadi rasa iri. Suatu hari, Clara menghadiri sebuah acara bisnis bersama beberapa orang yang mengenal Rafael. Di tengah percakapan, seseorang membahas tentang kehidupan rumah tangga Rafael. Rafael terlihat bahagia sekali setelah menikah. Clara tersenyum tipis. Bahagia? Orang itu menatap Clara. Maksudmu? Clara berpura-pura ragu sebelum menjawab. Aku hanya merasa kalian terlalu cepat percaya. Apa maksudnya? Clara menatap sekeliling, memastikan orang-orang mendengarkan. Aku hanya heran. Bagaimana seorang gadis biasa bisa begitu cepat menerima pernikahan dengan seorang pria kaya? Beberapa orang mulai memperhatikan. Clara melanjutkan dengan suara pelan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi terkadang kita tidak tahu niat seseorang. Kalimat itu terdengar sederhana, namun memiliki makna yang sangat kuat. Perlahan, benih keraguan mulai muncul. Dalam waktu singkat, isu tentang Aisyah mulai menyebar. Tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya cerita yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Aisyah menikah dengan Rafael karena hartanya. Dia pasti beruntung mendapatkan suami kaya. Mana mungkin gadis biasa mendapatkan kesempatan seperti itu tanpa alasan? Kabar tersebut semakin luas. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya mengagumi Aisyah mulai bertanya-tanya. Padahal mereka tidak pernah melihat sisi buruk dari Aisyah. Mereka hanya mendengar cerita dari orang lain. Suatu sore, Aisyah mengetahui kabar tersebut dari Nadia. Mereka sedang duduk di sebuah kafe sederhana ketika Nadia terlihat ragu untuk berbicara. Aisyah, ada apa? Nadia menarik napas. Ada beberapa orang yang membicarakanmu. Aisyah tersenyum kecil. Membicarakan apa?
Nadia terdiam sejenak. Mereka bilang kamu menikah dengan Rafael hanya karena kekayaannya. Seketika suasana menjadi hening. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap secangkir minuman di depannya. Meski berusaha kuat, hatinya tetap terluka. Bukan karena tuduhan tentang dirinya, tetapi karena orang-orang menilai tanpa pernah mengenal perjuangannya. Aku tidak pernah meminta semua ini, ucap Aisyah pelan. Nadia menggenggam tangannya. Aku tahu kamu bukan seperti itu. Aisyah tersenyum sedih. Aku hanya tidak mengerti kenapa orang mudah percaya pada sesuatu yang tidak mereka lihat sendiri. Malam itu, Rafael melihat perubahan pada wajah istrinya. Biasanya Aisyah selalu tersenyum ketika menyambut kepulangannya. Namun malam itu, senyumnya terlihat berbeda. Aisyah, ada sesuatu yang terjadi? Aisyah mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Tetapi Rafael mengenal istrinya dengan baik. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu kamu sedang sedih. Aisyah akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kabar yang beredar. Tentang tuduhan bahwa ia menikah hanya karena kekayaan. Rafael mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah selesai, Rafael menggenggam tangan Aisyah. Aku tahu siapa dirimu. Air mata Aisyah mulai menggenang. Aku tidak peduli apa kata orang lain. Yang terpenting adalah aku tahu alasan aku memilihmu. Ucapan Rafael membuat hati Aisyah sedikit lebih tenang. Namun Rafael juga tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa seseorang sedang berusaha menghancurkan kebahagiaan mereka. Dan ia mulai mencari tahu dari mana semua rumor itu berasal. Sementara itu, Aisyah memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin membalas fitnah dengan kemarahan. Ia tidak ingin membuktikan dirinya melalui kata-kata. Ia percaya waktu akan menunjukkan kebenaran. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangku, ucap Aisyah kepada Rafael. Tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bersikap. Rafael tersenyum bangga. Ia semakin yakin bahwa alasan ia memilih Aisyah bukanlah sebuah kesalahan. Hari-hari berikutnya, Aisyah tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap menghormati semua orang. Tetap membantu mereka yang membutuhkan. Tetap rendah hati meski banyak orang meragukannya. Tanpa ia sadari, sikap itulah yang perlahan akan membungkam semua tuduhan. Karena kebenaran tidak selalu membutuhkan banyak penjelasan. Terkadang, kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan berbicara lebih keras daripada fitnah apapun. Ujian kepercayaan. Sejak kabar buruk tentang Aisyah Rahma mulai menyebar, suasana di sekitar Rafael Mahendra berubah. Meski Rafael selalu berusaha menunjukkan bahwa ia percaya sepenuhnya kepada istrinya, ia menyadari ada seseorang yang sengaja berusaha menghancurkan rumah tangga mereka. Bagi Rafael, masalah terbesar bukanlah perkataan orang lain. Yang membuatnya khawatir adalah adanya seseorang yang terus mencari celah untuk membuat hubungan mereka retak. Dan ternyata, orang itu bukan hanya Clara. Ada seseorang lain yang memiliki kepentingan lebih besar. Namanya adalah Dimas Prakoso. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang sejak lama memiliki ambisi untuk masuk lebih dekat dengan keluarga Mahendra. Ia selalu merasa bahwa dirinya pantas berada di lingkaran orang-orang sukses seperti Rafael. Namun kehadiran Aisyah membuat rencana Dimas berubah. Ia melihat bahwa setelah menikah, Rafael semakin bahagia dan semakin kuat. Hal itu membuat Dimas merasa kehilangan kesempatan. Selama Rafael bersama Aisyah, aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang kuinginkan, pikir Dimas. Bagi Dimas, Aisyah hanyalah penghalang. Dan ia mulai menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Suatu malam, Dimas menemui Clara secara diam-diam. Mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka sama-sama tidak menyukai kenyataan bahwa Rafael telah memilih Aisyah. Kamu juga ingin Rafael meninggalkan Aisyah, bukan? Tanya Dimas. Clara menatapnya. Apa maksudmu? Dimas tersenyum tipis. Kita hanya perlu membuat Rafael melihat sisi lain dari istrinya. Clara terdiam. Ia tahu maksud Dimas. Mereka ingin membuat Rafael ragu. Bukan dengan menghadapi Aisyah secara langsung.
Tetapi dengan menciptakan keadaan yang membuat Rafael mempertanyakan ketulusan istrinya. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mulai muncul di lingkungan bisnis. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah mulai menggunakan nama Rafael untuk kepentingan pribadi. Bahkan muncul cerita bahwa Aisyah mulai ikut campur dalam urusan perusahaan tanpa memahami dunia bisnis. Padahal semua itu hanyalah rekayasa. Aisyah tidak pernah melakukan hal tersebut. Ia bahkan selalu berhati-hati agar tidak mencampuri pekerjaan Rafael. Namun berita itu sengaja dibuat agar sampai ke telinga Rafael. Suatu sore, Rafael menerima sebuah laporan dari salah satu orang kepercayaannya. "Pak Rafael, ada informasi yang mungkin perlu Anda ketahui." Rafael mengambil dokumen tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa laporan yang mencoba menghubungkan nama Aisyah dengan sebuah tuduhan yang tidak benar. Rafael membaca dengan tenang. Tidak langsung marah. Tidak langsung percaya. Hal itu membuat orang di hadapannya sedikit terkejut. "Anda tidak marah?" tanyanya. Rafael menutup dokumen tersebut. "Tidak. Tapi nama istri Anda disebut dalam laporan ini." Rafael menatapnya. "Justru karena nama istri saya disebut, saya harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu." Malam itu, Rafael pulang lebih awal. Ia melihat Aisyah sedang membaca buku di ruang keluarga. Wajah istrinya terlihat tenang. Berbeda dengan apa yang berusaha digambarkan oleh orang-orang. Rafael duduk di sampingnya. "Aisyah." "Iya. Aku ingin bertanya sesuatu." Aisyah menutup bukunya. "Tentang apa?" Rafael menatap matanya. "Apakah selama ini kamu pernah menggunakan namaku untuk mendapatkan sesuatu?" Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Bukan karena merasa bersalah, tetapi karena terkejut mendengar pertanyaan tersebut. "Tidak pernah." Jawabannya sederhana, namun penuh keyakinan. Rafael memperhatikan wajahnya. Ia melihat kejujuran yang sama seperti ketika pertama kali mengamati Aisyah sebelum pernikahan mereka. "Aku percaya padamu," kata Rafael. Aisyah sedikit terkejut. "Lalu kenapa bertanya?" Rafael tersenyum. "Karena aku ingin mendengarnya langsung darimu, bukan dari orang lain." Mendengar jawaban Rafael, hati Aisyah terasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya mempercayainya saat keadaan mudah, tetapi juga ketika mereka sedang diuji. "Aku takut kamu mulai meragukanku," ucap Aisyah pelan. Rafael menggenggam tangannya. "Aku sudah mengenalmu sebelum kamu tahu siapa aku. Aku melihat bagaimana kamu membantu orang lain ketika tidak ada yang melihat. Aku tahu seperti apa hatimu." Kata-kata itu membuat mata Aisyah berkaca-kaca. Sementara itu, Dimas merasa rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Ia berharap Rafael akan marah dan mulai menjauh dari Aisyah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka semakin kuat. "Kenapa dia masih percaya?" gumam Dimas dengan kesal. Ia tidak memahami bahwa kepercayaan Rafael kepada Aisyah tidak dibangun hanya dalam beberapa hari. Kepercayaan itu tumbuh dari pengamatan panjang terhadap ketulusan Aisyah. Beberapa hari berikutnya, Dimas mencoba cara lain. Ia membuat situasi seolah-olah Aisyah bertemu diam-diam dengan seseorang dari masa lalunya. Foto yang telah direkayasa dikirim kepada Rafael. Dimas yakin kali ini Rafael akan mulai curiga. Namun Rafael kembali tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia meminta Kevin menyelidiki kebenaran foto tersebut. Dan hasilnya membuktikan bahwa semua itu hanyalah rekayasa. Kevin akhirnya menemui Rafael. Semua ini memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan Aisyah. Rafael mengangguk. "Aku sudah menduganya." "Anda tahu siapa pelakunya?" Rafael menatap keluar jendela. "Aku belum punya semua bukti. Tapi satu hal yang aku tahu. Aisyah tidak bersalah." Malam itu, Rafael dan Aisyah duduk bersama menikmati suasana rumah yang tenang. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang berdiri bersama ketika masalah datang. Aisyah berkata pelan, "Terima kasih sudah mempercayaiku." Rafael tersenyum.
Terima kasih karena sudah menjadi seseorang yang membuatku tidak pernah ingin kehilangan kepercayaan itu. Di tempat lain, Dimas masih menyusun rencana berikutnya. Ia belum menyerah. Namun ia tidak menyadari satu hal penting. Semakin banyak ia mencoba menghancurkan hubungan Rafael dan Aisyah, semakin kuat pula ikatan yang terbentuk di antara mereka. Karena cinta yang dibangun dengan ketulusan tidak mudah dihancurkan oleh kebohongan. Kebenaran terungkap. Hari-hari penuh ujian akhirnya mencapai titik terang. Setelah berbagai fitnah dan rekayasa yang berusaha menghancurkan rumah tangga Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma, perlahan kebenaran mulai menemukan jalannya. Selama ini Aisyah memilih diam. Ia tidak membalas perkataan buruk dengan kemarahan. Ia tidak mencoba menjatuhkan orang-orang yang memfitnahnya. Baginya, kebenaran tidak perlu dipaksakan untuk terlihat. Namun Rafael tidak ingin membiarkan istrinya terus menerima tuduhan yang tidak benar. Ia tahu Aisyah mungkin mampu bertahan dengan kesabarannya, tetapi sebagai suami, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi nama baik istrinya. Karena itu, Rafael meminta Kevin Ardana untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua kejadian tersebut. Selama beberapa minggu, Kevin mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Sebagai tangan kanan Rafael, Kevin memiliki akses untuk memeriksa berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan maupun orang-orang yang berada di sekitar Rafael. Ia mulai mencari hubungan antara berbagai fitnah yang muncul. Mulai dari rumor bahwa Aisyah menikah karena harta. Kemudian tuduhan bahwa Aisyah menggunakan nama Rafael. Hingga foto palsu yang sengaja dibuat untuk merusak kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Semua kejadian itu terlihat seperti berdiri sendiri. Namun Kevin menemukan satu pola. Semuanya berasal dari orang yang sama. Suatu malam, Kevin datang menemui Rafael dengan membawa sebuah berkas. Wajahnya terlihat serius. Saya sudah menemukan jawabannya. Rafael menatapnya. Siapa? Kevin meletakkan dokumen di atas meja. Dimas Prakoso. Rafael terdiam. Dan dia tidak bekerja sendiri. Kevin menarik napas. Ada Clara Wijaya yang juga terlibat. Rafael tidak langsung menunjukkan kemarahan. Ia hanya melihat bukti-bukti yang diberikan Kevin. Di dalamnya terdapat rekaman percakapan, pesan, dan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Dimas dan Clara memang merencanakan semuanya. Mereka sengaja menyebarkan cerita palsu. Mereka sengaja menciptakan keraguan. Semua dilakukan dengan tujuan membuat Rafael menjauh dari Aisyah. Rafael mengepalkan tangannya. Bukan karena ia marah kehilangan sesuatu. Tetapi karena ia kecewa ada orang yang tega menyakiti seseorang yang tidak pernah berbuat buruk kepada mereka. Aisyah tidak pernah mengganggu hidup mereka, ucap Rafael pelan. Kevin mengangguk. Itulah yang membuat saya juga tidak mengerti. Rafael menutup berkas tersebut. Kita harus menyelesaikan ini. Beberapa hari kemudian, Rafael mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang yang sebelumnya mendengar berbagai rumor tentang Aisyah. Dimas dan Clara juga hadir. Mereka datang dengan keyakinan bahwa rencana mereka masih aman. Namun ketika melihat Kevin membawa beberapa dokumen, wajah mereka mulai berubah. Rafael berdiri dengan tenang. Saya mengundang kalian semua bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tapi untuk mengungkap kebenaran. Suasana ruangan menjadi hening. Kevin kemudian mulai menjelaskan hasil penyelidikannya. Ia menunjukkan bukti bahwa berbagai isu tentang Aisyah berasal dari rencana yang dibuat oleh Dimas dan Clara. Satu persatu bukti ditampilkan. Rekaman percakapan. Pesan yang menunjukkan rencana mereka. Bukti penyebaran informasi palsu. Semua orang yang hadir mulai terkejut. Clara mulai kehilangan ketenangannya. Itu tidak benar, katanya. Namun bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Sementara Dimas mencoba mencari alasan. Kamu salah memahami semuanya. Rafael menatapnya dengan tatapan kecewa. Aku memberi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi yang kamu lakukan bukan menjelaskan. Kamu hanya mencoba membenarkan kebohongan. Ruangan kembali sunyi. Kemudian Rafael menoleh kepada Aisyah yang duduk di sampingnya. Aku ingin semua orang mendengar satu hal. Semua perhatian tertuju kepadanya.
Aisyah tidak pernah meminta kekayaanku. Ia tidak pernah menggunakan namaku untuk keuntungan pribadi. Ia bahkan tidak berubah sedikit pun setelah mengetahui siapa aku sebenarnya. Rafael menggenggam tangan istrinya. Orang-orang boleh meragukannya, tapi aku mengenal hatinya. Kalimat itu membuat mata Aisyah berkaca-kaca. Selama ini ia menahan banyak luka. Tetapi hari itu, akhirnya kebenaran berpihak kepadanya. Beberapa orang yang sebelumnya ikut mempercayai rumor tersebut mulai merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa mereka telah menilai seseorang tanpa mengetahui kenyataan sebenarnya. Salah seorang dari mereka mendekati Aisyah. "Maafkan kami. Kami seharusnya tidak langsung percaya." Aisyah tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Yang penting kita belajar untuk tidak mudah menilai seseorang." Sikap Aisyah kembali membuat banyak orang kagum. Bahkan setelah disakiti, ia tetap memilih memaafkan. Setelah pertemuan selesai, Rafael dan Aisyah berjalan bersama meninggalkan ruangan. Rafael menatap istrinya. "Kamu baik-baik saja?" Aisyah tersenyum. "Sudah lebih baik. Aku tahu ini tidak mudah." Aisyah mengangguk. "Tapi aku bersyukur karena kamu tetap percaya kepadaku." Rafael tersenyum. "Aku tidak pernah meragukanmu." Di sisi lain, Clara dan Dimas harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Semua kebohongan yang mereka bangun akhirnya runtuh. Mereka kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Sementara Rafael dan Aisyah justru menjadi semakin kuat. Karena ujian yang mereka lalui bukan menghancurkan hubungan mereka. Justru membuat mereka semakin memahami arti kepercayaan. Malam itu, Rafael kembali melihat istrinya dengan penuh kebanggaan. Ia sadar bahwa pilihannya dahulu bukan sebuah kesalahan. Aisyah bukan hanya wanita yang sederhana. Ia adalah seseorang yang memiliki hati kuat, kesabaran besar, dan ketulusan yang jarang ditemukan. Dan Rafael semakin yakin. Ia tidak hanya mendapatkan seorang istri. Ia mendapatkan seseorang yang membuat hidupnya jauh lebih berarti. Cinta yang tumbuh. Setelah melewati berbagai ujian yang hampir mengguncang rumah tangga mereka, Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma akhirnya merasakan ketenangan yang selama ini mereka harapkan. Tidak ada lagi bisikan buruk yang mengganggu. Tidak ada lagi fitnah yang mencoba memisahkan mereka. Yang tersisa hanyalah dua orang yang semakin memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana bertahan bersama ketika keadaan tidak mudah. Bagi Rafael dan Aisyah, perjalanan mereka memang dimulai dengan cara yang tidak biasa. Aisyah awalnya mengira ia akan menikah dengan seorang duda kaya yang penuh misteri. Rafael awalnya menyembunyikan identitasnya karena takut dicintai hanya karena kekayaan. Namun perlahan, semua ketakutan itu berubah menjadi keyakinan. Mereka mulai menyadari bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Pagi itu, Aisyah sedang menyiapkan sarapan ketika Rafael turun dari lantai atas. Tidak seperti biasanya yang langsung memikirkan pekerjaan, Rafael justru berhenti sejenak melihat istrinya. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali melihat Aisyah melakukan hal-hal sederhana. "Kamu selalu bangun lebih awal," kata Rafael. Aisyah tersenyum. "Aku sudah terbiasa sejak dulu." Rafael duduk di meja makan. "Dulu aku berpikir rumah yang besar dan nyaman adalah tempat untuk merasa bahagia." Aisyah menoleh. "Lalu sekarang?" Rafael tersenyum. "Sekarang aku tahu rumah bukan tentang ukuran tempatnya, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya." Mendengar itu, Aisyah tersenyum malu. Perkataan sederhana itu membuat hatinya hangat. Seiring waktu berjalan, Rafael dan Aisyah mulai semakin mengenal satu sama lain. Mereka tidak lagi hanya melihat sisi luar masing-masing. Aisyah mulai mengetahui bahwa di balik sosok Rafael yang terlihat kuat dan sukses, ada seorang pria yang pernah merasa kesepian. Ia mengetahui bagaimana Rafael selalu menyimpan masalah sendiri agar tidak membebani orang lain. Ia mengetahui bahwa senyum Rafael terkadang menyembunyikan kelelahan. Suatu malam, ketika mereka sedang berbincang di taman rumah, Aisyah bertanya dengan lembut, "Apakah kamu pernah merasa lelah dengan semua yang kamu jalani?" Rafael terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi jarang ada orang yang menanyakannya.
Sering, jawab Rafael akhirnya. Aisyah menatapnya. Lalu kenapa kamu tidak pernah mengatakan? Rafael tersenyum kecil. Karena selama ini aku terbiasa menjadi orang yang harus terlihat kuat. Aisyah menggenggam tangannya. Mulai sekarang kamu tidak harus selalu kuat sendirian. Kalimat itu membuat Rafael terdiam. Bukan karena tidak memiliki jawaban. Tetapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, ada seseorang yang benar-benar peduli dengan dirinya, bukan dengan apa yang ia miliki. Begitu juga dengan Aisyah. Rafael mulai mengetahui banyak hal tentang istrinya. Ia mengetahui bahwa di balik senyum Aisyah, ada banyak perjuangan yang telah dilaluinya. Ia mengetahui bagaimana Aisyah terbiasa mengalah demi orang lain. Bagaimana ia selalu memikirkan kebutuhan orang lain sebelum dirinya sendiri. Aku ingin kamu belajar memikirkan dirimu juga, ujar Rafael suatu hari. Aisyah tersenyum. Aku hanya terbiasa membantu orang lain. Aku tahu, dan itu salah satu hal yang membuatku kagum padamu. Tapi kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Ucapan Rafael membuat Aisyah menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk bertahan hingga lupa bahwa dirinya juga pantas menerima kasih sayang. Hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka mulai menikmati hal-hal kecil bersama. Sarapan pagi sambil berbagi cerita. Berjalan santai di sore hari. Membicarakan rencana masa depan. Bagi orang lain, hal-hal itu mungkin terlihat sederhana. Namun bagi Rafael dan Aisyah, momen kecil itulah yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Karena cinta tidak selalu tumbuh dari hal besar. Kadang cinta tumbuh dari perhatian kecil yang dilakukan setiap hari. Suatu malam, Aisyah kembali mengingat masa awal pernikahan mereka. Saat ia duduk dengan penuh ketakutan karena tidak mengenal siapa calon suaminya. Saat ia menangis karena merasa hidupnya ditentukan oleh keadaan. Kini ia melihat Rafael yang duduk di sampingnya. Pria yang dulu ia takutkan ternyata menjadi seseorang yang paling membuatnya merasa aman. Aku ingin mengatakan sesuatu, ucap Aisyah. Rafael menoleh. Apa? Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu tidak pernah memaksaku menjadi orang lain. Rafael tersenyum. Dan terima kasih karena kamu tidak pernah berubah meskipun sekarang hidupmu berbeda. Di tempat lain, banyak orang mulai melihat perubahan dalam diri Rafael. Dulu ia dikenal sebagai pengusaha muda yang sulit tersenyum. Namun sekarang, banyak orang melihat sisi Rafael yang lebih hangat. Semua itu karena kehadiran Aisyah. Aisyah tidak mengubah Rafael menjadi seseorang yang berbeda. Ia hanya membantu Rafael menemukan kembali sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Begitu pula Rafael. Ia tidak mengubah Aisyah menjadi wanita yang melupakan masa lalunya. Ia justru mendukung Aisyah untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ia bangga memiliki istri yang sederhana, jujur, dan berhati baik. Hari demi hari, perasaan yang awalnya hanya tumbuh dari rasa penasaran berubah menjadi cinta yang semakin dalam. Pernikahan yang dahulu dimulai dengan keraguan kini dipenuhi rasa percaya. Pernikahan yang awalnya terasa seperti sebuah kewajiban kini berubah menjadi pilihan yang mereka syukuri. Rafael dan Aisyah akhirnya memahami satu hal. Cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang membuat kita ingin menjadi lebih baik. Dan perlahan, kisah mereka membuktikan bahwa dua orang dari dunia berbeda tetap bisa membangun kebahagiaan ketika mereka memiliki rasa hormat, kepercayaan, dan ketulusan. Menghadapi masa depan bersama. Setelah melewati berbagai ujian dalam rumah tangga mereka, kehidupan Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma semakin dipenuhi ketenangan. Hubungan yang dahulu dimulai dengan rasa ragu kini berubah menjadi ikatan yang kuat. Rafael tidak lagi melihat Aisyah hanya sebagai seorang istri yang ia cintai, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki nilai dan kemampuan luar biasa. Ia menyadari bahwa kebaikan hati Aisyah bukan hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Karena itulah, suatu hari Rafael mengajak Aisyah untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan sosial perusahaan. Pagi itu, Rafael mengajak Aisyah mengunjungi salah satu program bantuan masyarakat yang diselenggarakan oleh perusahaan. Aisyah terlihat sedikit ragu ketika melihat banyak orang menyambut kedatangan mereka.
Aku tidak yakin apakah aku bisa melakukan ini dengan baik, ucap Aisyah pelan. Rafael menoleh kepadanya. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena dunia seperti ini masih baru bagiku. Aku takut tidak bisa membantu dengan cara yang benar. Rafael tersenyum. Aisyah, aku tidak mengajakmu karena kamu istriku. Aku mengajakmu karena aku tahu hatimu. Kamu sudah membantu orang lain jauh sebelum kamu mengenalku. Kalimat itu membuat Aisyah tersenyum. Ia mulai menyadari bahwa Rafael tidak pernah ingin mengubah dirinya. Rafael hanya ingin memberikan kesempatan agar kebaikannya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dalam kegiatan sosial tersebut, Aisyah bertemu dengan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia tidak hanya berdiri sebagai pendamping Rafael. Ia turun langsung mendengarkan cerita mereka. Ia berbicara dengan para pedagang kecil. Ia membantu mengatur kebutuhan masyarakat. Ia mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Bagi Aisyah, setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Ia tidak ingin hanya memberikan bantuan berupa materi. Ia ingin memberikan semangat agar mereka tetap percaya bahwa kehidupan dapat berubah. Salah satu program yang paling menarik perhatian adalah pelatihan usaha kecil untuk masyarakat. Aisyah ikut memberikan ide berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Dulu saya juga memulai dari sesuatu yang sederhana, ucap Aisyah kepada para peserta. Besar kecilnya usaha bukan yang menentukan keberhasilan. Yang terpenting adalah kejujuran, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar. Kata-kata itu membuat banyak orang terinspirasi. Mereka melihat bahwa Aisyah tidak berbicara sebagai seseorang yang hidup dalam kemewahan. Ia berbicara sebagai seseorang yang pernah merasakan kesulitan. Dan itulah yang membuat mereka merasa dekat dengannya. Perlahan, nama Aisyah mulai dikenal oleh banyak orang. Namun bukan karena ia adalah istri seorang pengusaha terkenal. Bukan karena ia tinggal di rumah mewah. Bukan karena ia memiliki kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Orang-orang mengenalnya karena sikapnya, karena kepeduliannya, karena caranya memperlakukan semua orang dengan hormat. Banyak masyarakat mulai berkata, Ibu Aisyah berbeda. Dia tidak datang hanya untuk terlihat baik. Dia benar-benar peduli. Di kantor Rafael, para karyawan juga mulai melihat sisi lain dari istri pemimpin mereka. Awalnya sebagian orang mengira Aisyah hanya akan menjadi pendamping yang menikmati fasilitas perusahaan. Namun pandangan itu berubah setelah melihat kerja kerasnya. Bahkan beberapa karyawan merasa kagum melihat bagaimana Aisyah selalu menghargai setiap orang, tanpa melihat jabatan. Suatu hari, salah satu karyawan berkata kepada Rafael, "Pak, sekarang kami mengerti kenapa Bapak memilih Bu Aisyah." Rafael tersenyum. "Kenapa?" "Karena beliau bukan hanya mendampingi Bapak. Beliau membuat banyak orang merasa dihargai." Rafael merasa bangga mendengar itu. Sementara itu, Aisyah juga mulai menemukan kebahagiaan baru. Dulu ia merasa hidupnya selalu ditentukan oleh keadaan. Ia merasa hanya bisa mengikuti jalan yang sudah dibuat orang lain. Namun sekarang ia menyadari bahwa ia memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Suatu sore setelah kegiatan sosial selesai, Rafael dan Aisyah duduk bersama di halaman rumah. Mereka melihat langit yang mulai berubah warna. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini," kata Aisyah. Rafael tersenyum. "Aku juga. Dulu aku hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Dan sekarang..." Aisyah menatap Rafael. "Sekarang aku merasa diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar." Rafael menggenggam tangannya. "Itulah alasan aku bangga memilikimu." Hari demi hari berlalu. Rafael tetap memimpin perusahaannya dengan bijaksana. Aisyah tetap menjalankan perannya dalam kegiatan sosial dengan penuh ketulusan. Mereka tidak hanya membangun rumah tangga. Mereka juga membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dulu Aisyah dikenal sebagai gadis sederhana yang hidup penuh keterbatasan. Kini banyak orang mengenalnya sebagai wanita berhati mulia yang membawa perubahan. Namun bagi Rafael,
Aisyah tetaplah wanita yang sama. Wanita sederhana yang ia lihat dari kejauhan. Wanita yang tersenyum meski menghadapi kesulitan. Dan wanita yang akhirnya mengajarkan kepadanya bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta yang dimiliki, melainkan hati yang mampu memberi. Ketulusan mengalahkan segalanya. Waktu terus berjalan. Setelah melewati berbagai ujian, kehidupan Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma semakin menunjukkan perubahan yang luar biasa. Pernikahan yang dahulu dipenuhi keraguan, kesalahpahaman, dan berbagai prasangka kini berubah menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang dulu meragukan Aisyah mulai melihat kenyataan yang sebenarnya. Mereka menyadari bahwa Aisyah tidak pernah mengejar kekayaan Rafael. Ia tidak pernah berubah setelah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang bos besar. Ia tetap menjadi wanita sederhana yang selalu menghargai orang lain. Dan justru kesederhanaan itulah yang membuat Rafael semakin mencintainya. Suatu hari, Rafael menghadiri sebuah acara besar perusahaan bersama Aisyah. Dahulu, ketika Rafael datang ke acara seperti itu, banyak orang hanya melihatnya sebagai seorang pengusaha sukses. Mereka mengagumi kekayaannya. Mereka menghormati jabatannya. Namun kali ini, banyak orang lebih memperhatikan sosok yang berdiri di sampingnya. Aisyah, bukan karena ia mengenakan pakaian mahal, bukan karena ia menunjukkan kemewahan, tetapi karena sikapnya yang selalu rendah hati. Ia menyapa semua orang dengan ramah. Ia menghormati para karyawan. Ia tidak pernah membuat siapapun merasa lebih rendah darinya. Salah seorang tamu yang dahulu pernah meragukan Aisyah akhirnya mendekatinya. "Nyonya Aisyah, saya ingin meminta maaf." Aisyah menatapnya dengan lembut. "Untuk apa?" "Dulu saya berpikir Anda menikah dengan Pak Rafael hanya karena kekayaan." Orang itu menundukkan kepala. "Ternyata saya salah." Aisyah tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting kita semua bisa belajar dari kejadian itu." Jawaban sederhana itu kembali membuat banyak orang kagum. Bahkan setelah pernah disakiti, Aisyah tidak menyimpan dendam. Di sisi lain, Rafael melihat semua perubahan tersebut dengan penuh kebanggaan. Ia teringat masa ketika pertama kali mendengar tentang Aisyah. Saat itu, ia hanya mendengar cerita tentang seorang gadis sederhana yang selalu membantu orang lain. Kini ia melihat sendiri bagaimana ketulusan itu mampu mengubah pandangan banyak orang. Suatu malam, Rafael berbicara dengan Kevin di ruang kerjanya. "Aku baru sadar sesuatu." Kevin menoleh. "Apa itu?" "Dulu aku pikir mencari pasangan hidup berarti menemukan seseorang yang bisa memahami duniaku." Rafael tersenyum kecil. "Ternyata aku salah." "Lalu?" "Yang aku butuhkan bukan seseorang yang masuk ke duniaku, tapi seseorang yang membuatku memiliki dunia baru." Kevin tersenyum mendengar perkataan sahabatnya. Ia tahu Rafael telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sementara itu, Aisyah juga semakin memahami arti pernikahan mereka. Dulu ia berpikir bahwa menjadi istri seorang bos besar akan membuat hidupnya penuh tekanan. Ia takut tidak mampu mengikuti kehidupan Rafael. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Rafael tidak pernah meminta Aisyah menjadi orang lain. Ia tidak pernah menghapus masa lalu Aisyah. Ia justru menghargai perjalanan hidup yang telah membentuk istrinya menjadi wanita kuat. Suatu sore, Rafael dan Aisyah mengunjungi tempat sederhana yang dulu menjadi bagian dari kehidupan Aisyah. Mereka berjalan melewati jalan kampung yang pernah dilalui Aisyah setiap hari. Rafael melihat sekeliling. "Apakah kamu pernah membayangkan hidupmu berubah seperti ini?" Aisyah tersenyum. "Tidak pernah. Dulu aku hanya ingin memiliki kehidupan yang tenang." Rafael menatapnya. "Dan sekarang?" Aisyah tersenyum bahagia. "Sekarang aku sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki kehidupan sempurna, tapi tentang memiliki seseorang yang selalu berjalan bersama kita." Kisah Rafael dan Aisyah perlahan menjadi inspirasi bagi banyak pasangan muda. Mereka membuktikan bahwa perbedaan latar belakang bukan alasan untuk tidak bisa bersama. Bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih kaya, bukan tentang siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi, tetapi tentang bagaimana dua orang saling menghargai dan menjaga.
Mereka juga membuktikan bahwa kepercayaan mampu mengalahkan keraguan, kesabaran mampu mengalahkan fitnah, dan ketulusan mampu mengalahkan prasangka. Namun perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Masih ada banyak impian yang ingin mereka wujudkan bersama. Masih ada banyak orang yang ingin mereka bantu. Dan masih ada banyak kebahagiaan yang ingin mereka bangun. Tetapi satu hal yang sudah mereka pahami. Kekayaan dapat memberikan kenyamanan. Kesuksesan dapat memberikan kehormatan. Namun hanya ketulusan yang mampu memberikan kebahagiaan sejati. Karena pada akhirnya, Rafael tidak jatuh cinta kepada Aisyah karena apa yang bisa ia dapatkan. Ia jatuh cinta karena Aisyah adalah seseorang yang membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Dan Aisyah pun menyadari bahwa takdir yang awalnya ia takutkan ternyata adalah hadiah terindah yang pernah diberikan kepadanya. Akhir yang membahagiakan. Beberapa waktu telah berlalu sejak Rafael Mahendra dan Aisyah Rahma melewati berbagai ujian dalam perjalanan rumah tangga mereka. Hari-hari yang dulu dipenuhi rasa takut, keraguan, dan prasangka kini berubah menjadi kenangan yang mengajarkan banyak hal. Pernikahan yang awalnya membuat Aisyah merasa cemas karena ia mengira akan menikah dengan seorang duda tua yang tidak dikenalnya, ternyata menjadi awal dari perjalanan cinta yang tidak pernah ia bayangkan. Kini, Aisyah dan Rafael telah membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, tetapi karena mereka selalu memilih untuk saling percaya dan menghargai. Suatu hari, Rafael dan Aisyah mengadakan acara syukuran sederhana di rumah mereka. Meski Rafael adalah seorang pemilik perusahaan besar, ia tidak ingin membuat acara yang berlebihan. Baginya, kebahagiaan tidak harus selalu dirayakan dengan kemewahan. Yang terpenting adalah berkumpul bersama orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan mereka. Beberapa sahabat terdekat hadir dalam acara tersebut. Nadia datang dengan senyum bahagia melihat perubahan hidup Aisyah. Kevin juga hadir, merasa bangga melihat sahabatnya akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini dicari. Suasana hari itu penuh kehangatan. Tidak ada jarak antara orang kaya dan sederhana. Semua berkumpul sebagai keluarga dan sahabat. Di tengah acara, Luna Wijaya membawa sebuah buku kecil. Semua orang penasaran dengan apa yang ia bawa. "Aku punya sesuatu untuk kalian," kata Luna sambil tersenyum. Rafael melihat buku tersebut. "Apa itu?" Luna menyerahkan buku itu kepada mereka. "Ini kisah perjalanan kalian." Aisyah terkejut. "Kisah kita?" Luna mengangguk. "Aku ingin menulisnya karena perjalanan kalian mengajarkan banyak hal." Luna menjelaskan bahwa ia ingin menceritakan bagaimana sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah dua kehidupan. Tentang seorang gadis bernama Aisyah yang hidup penuh kesederhanaan. Tentang seorang pria bernama Rafael yang memiliki segalanya tetapi mencari seseorang yang mencintainya dengan tulus. Dan tentang sebuah pernikahan yang awalnya dipenuhi keraguan, tetapi akhirnya menemukan kebahagiaan. Dalam tulisannya, Luna menceritakan bagaimana banyak orang pernah salah menilai. Mereka melihat Aisyah hanya sebagai gadis miskin. Mereka mengira ia tidak pantas berdiri di samping Rafael. Mereka mengira pernikahan itu terjadi hanya karena keadaan. Namun mereka semua akhirnya menyadari bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh harta. Aisyah tidak memenangkan hati Rafael karena kekayaan. Ia memenangkan hati Rafael karena ketulusannya. Karena sikapnya yang selalu menghargai orang lain. Karena hatinya yang tetap baik meski hidup tidak selalu mudah. Ketika Luna selesai menceritakan kisah tersebut, suasana menjadi haru. Aisyah menatap Rafael. Dalam pikirannya, ia kembali mengingat hari pertama mereka bertemu. Hari ketika ia merasa takut menghadapi masa depan. Hari ketika ia tidak tahu siapa pria yang akan menjadi suaminya. Hari ketika ia mengira hidupnya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Namun ternyata, semua ketakutan itu membawa dirinya kepada seseorang yang membuatnya merasa dihargai. "Aku tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini," ucap Aisyah pelan. Rafael menatapnya dengan senyum hangat. "Aku juga. Dulu kamu takut menikah denganku." Aisyah tersenyum kecil. "Iya. Lalu sekarang?" Aisyah menatap suaminya penuh rasa syukur.
Sekarang aku bersyukur karena takdir membawaku kepadamu. Rafael menggenggam tangannya. Dan aku bersyukur karena kamu mau berjalan bersamaku. Malam semakin larut. Acara syukuran sederhana itu menjadi penutup dari perjalanan panjang mereka. Tidak ada lagi bayangan tentang duda tua. Tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah dua orang yang telah belajar bahwa cinta sejati membutuhkan lebih dari sekadar perasaan. Cinta membutuhkan kepercayaan. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan rasa hormat. Dan yang paling penting, membutuhkan ketulusan. Rafael dan Aisyah berdiri bersama melihat suasana malam yang tenang. Mereka tahu kehidupan ke depan mungkin masih akan menghadirkan tantangan. Namun kini mereka tidak lagi takut. Karena mereka telah melewati badai terbesar bersama. Mereka telah membuktikan bahwa perbedaan kehidupan tidak menjadi penghalang ketika dua hati memiliki niat yang baik. Kisah mereka menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa terkadang takdir menghadirkan kejutan melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Seorang gadis sederhana yang mengira akan menikah dengan seorang duda tua. Ternyata dipertemukan dengan seorang bos muda tampan yang bukan hanya memberinya kehidupan baru, tetapi juga cinta yang tulus. Dan pada akhirnya, Aisyah dan Rafael menyadari satu hal, bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menemukan seseorang yang tetap memilih kita, memahami kita, dan berjalan bersama kita dalam keadaan apapun. Tamat.